Dan kita dibawa masuk ke dalam relationship itu. Atau dengan kata lain, kalau Paulus katakan kepada jemaat Efesus bahwa kita sudah ditempatkan bersama-sama dengan Kristus, bersama-sama dengan Yesus, kita sudah ditempatkan di dalam sorga. Jadi berada di dalam Kristus itu sama dengan berada di dalam sorga. Sama dengan berada di dalam fellowship dengan Allah, persekutuan dengan Allah, dalam perjanjiannya. Itu semua adalah hal-hal yang bisa kita katakan sinonim, atau paling tidak memiliki satu makna yang sama. Kita hidup di dalam perjanjian, kita hidup di dalam Kristus, kita hidup di dalam sorga. Jadi sorga itu bukan lagi menjadi tujuan bagi kita, orang yang percaya. Sorga adalah keberadaan kita sebagai orang percaya. Jadi sorga bukan, sekali lagi saya katakan, bukan menjadi tujuan. Kalau bagi agama Kristen, sorga itu menjadi tujuan dan orang berusaha dibawa masuk ke sorga, bagi orang percaya, bagi orang yang dalam Kristus, sekali lagi saya katakan, sorga bukan tujuan. Karena itu adalah realita kehidupan mereka. Itulah kita, ya, yang ada bersama-sama dengan Allah di dalam sorga, sekalipun secara jasmani ini kita berada di dalam bumi ini. Kita sudah berada di dalam sorga, dalam relationship dengan Allah. Selamat sore menjelang malam Bapak Ibu semua yang dikasihi Kristus. Kembali kita bertemu dalam fellowship kita di setiap hari Jumat, dan tema khusus sore malam hari ini adalah Imamat 1-9. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung dalam fellowship ini, kami ucapkan selamat bergabung. Bapak Ibu dapat mengakses video-video rekaman fellowship kami melalui channel YouTube Kebenaran yang Memerdekakan. Dan jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan komen untuk mendapatkan notifikasi video-video yang terbaru. Kita akan segera mulai fellowship kita petang ini. Saya persilakan narasumber kita, Bapak Yahya Kawinda, untuk memberikan pemaparan mengenai tema hari ini. Silakan Pak Yahya. Ya, terima kasih Pak Jo. Selamat sore Bapak Ibu. Kembali kita coba diskusikan akan keberadaan kita di dalam realita Kristus yang juga sudah diperagakan dan diperlihatkan oleh Allah dalam kehidupan bangsa Israel. Jadi kehidupan bangsa Israel yang sudah dibawa keluar dari Mesir dan dalam perjalanan mereka ke padang gurun itu, di mana mereka dibawa kepada Allah di Gunung Sinai itu merupakan gambaran perjalanan orang-orang percaya sebenarnya. Di mana kita bukan lagi orang yang terpisah dengan Allah, tetapi dibawa masuk ke dalam persekutuan dengan Allah. Persekutuan itu memiliki satu makna, yaitu kita bersatu. Ya, jadi persekutuan bukanlah dua pihak yang terpisah, di mana kita adalah orang berdosa dan atau Allah itu kudus. Tetapi persekutuan bermakna satu kesatuan. Kalau Allah itu kudus, maka kita juga kudus. Kita bukanlah orang berdosa lagi. Karena sebenarnya itulah yang diperagakan Allah, yang diperlihatkan Allah ketika bangsa Israel dibawa ke tempat di mana dia berada. Jadi kita sudah melihat dan kita sudah bahas bagaimana keberadaan Allah itu dan hal-hal yang Allah perlihatkan itu adalah yang dikatakan dengan surga itu. Ya, relationship antara Bapa dengan anak itulah surga. Dan kita dibawa masuk ke dalam relationship itu. Atau dengan kata lain, kalau Paulus katakan kepada jemaat Efesus bahwa kita sudah ditempatkan bersama-sama dengan Kristus, bersama-sama dengan Yesus, kita sudah ditempatkan di dalam sorga. Jadi berada di dalam Kristus itu sama dengan berada di dalam sorga. Sama dengan berada di dalam fellowship dengan Allah, persekutuan dengan Allah, dalam perjanjiannya. Itu semua adalah hal-hal yang bisa kita katakan sinonim, atau paling tidak memiliki satu makna yang sama. Kita hidup di dalam perjanjian, kita hidup di dalam Kristus, kita hidup di dalam sorga. Jadi sorga itu bukan lagi menjadi tujuan bagi kita, orang yang percaya. Sorga adalah keberadaan kita sebagai orang percaya.
Jadi sorga bukan, sekali lagi saya katakan, bukan menjadi tujuan. Kalau bagi agama Kristen, sorga itu menjadi tujuan dan orang berusaha dibawa masuk ke sorga, bagi orang percaya, bagi orang yang dalam Kristus, sekali lagi saya katakan, sorga bukan tujuan. Karena itu adalah realita kehidupan mereka. Itulah kita, ya, yang ada bersama-sama dengan Allah di dalam sorga, sekalipun secara jasmani ini kita berada di dalam bumi ini. Kita sudah berada di dalam sorga, dalam relationship dengan Allah. Nah, tentu saja kita perlu mengetahui bagaimana relationship itu. Karena keberadaan kita di dalam dunia ini, itu dalam rangka memanifestasikan relationship itu. Memanifestasikan sorga itu. Jadi kita bukanlah orang-orang yang menantikan sorga turun dari langit. Kita bukanlah orang-orang yang menantikan Yesus datang kembali, karena kita adalah orang-orang yang sudah ditempatkan bersama-sama dengan Kristus di sorga. Efesus 2 menyatakan hal itu. Lalu apa tujuannya saya dalam dunia ini? Nah, ini berbeda dengan agama. Ketika kita berkata bahwa Yesus sudah datang, ya, banyak orang bertanya, karena memang mereka hidup dalam agama, mereka bertanya, lalu apa tujuannya saya hidup dalam dunia ini? Kenapa pertanyaan itu muncul? Karena sekali lagi, tujuan mereka hidup dalam dunia ini, tujuan mereka beragama itu, tujuan mereka hidup dalam kebaikan-kebaikan itu, dalam rangka mereka bisa masuk surga. Nah, kalau Yesus sudah datang, lalu buat apa lagi kita sekarang? Buat apa? Apa yang harus kita lakukan? Memang betul, seharusnya. Kalau Yesus sudah datang, kita sudah berada di dalam surga. Kita tidak perlu lagi melakukan segala sesuatu untuk masuk surga. Karena kita sudah berada di dalam surga. Yang perlu kita lakukan, nah ini dia. Banyak juga orang bingung, kalau saya sudah bersama dengan Kristus, lalu bagaimana saya melakukan segala sesuatu dalam dunia ini? Tujuannya cuma satu, memanifestasikan Kristus, memanifestasikan realitas sorga itu, memanifestasikan kehidupan kita, fellowship kita dengan Allah itu terwujud di dalam dunia ini. Tentu saja melalui keberadaan kita, karena kita adalah bagian dari sorga itu. Jadi yang kita perlu fokus adalah kehidupan kita di sorga, bukan kehidupan kita dalam dunia. Keberadaan kita dalam dunia ini, kita perlu jaga keberadaan ini supaya Kristus termanifestasikan dalam keberadaan dalam dunia ini. Tetapi sekali lagi yang perlu kita manifestasikan, yang perlu kita nyatakan, yang perlu kita saksikan itu adalah kehidupan yang dalam sorga itu. Dan inilah sebenarnya yang diberikan kepada bangsa Israel yang disebut dengan imamat itu, yang kita sudah bahas berkali-kali. Imamat itu bukanlah kehidupan orang dalam dunia berusaha bagaimana menyenangkan Allah dengan korban-korban yang mereka berikan. Yang kita sekarang bahas di dalam kitab imamat. Bukan keberadaan kita dalam dunia ini yang perlu menyenangkan Allah. Sekali lagi kita sudah bahas bahwa korban-korban yang Allah perintahkan itu bukanlah tindakan manusia untuk menyenangkan Allah. Sebagaimana yang ada di dalam agama-agama. Korban-korban itu adalah ketentuan Allah yang diperintahkan kepada Israel, yang diperagakan, yang diperlihatkan pada Israel, bagaimana mereka bisa hidup bersama-sama dengan Allah. Jadi kalau kita membaca seluruh kitab imamat itu, itulah kehidupan orang percaya. Orang percaya itu sekali lagi, hidupnya tidak lepas daripada korban itu sendiri. Dan itu, sekali lagi kita sudah katakan, sudah dinyatakan, sudah diperlakukan oleh Kristus, sudah diselesaikan, sudah digenapi oleh Kristus sekali untuk selama-lamanya. Namun kalau kita tidak mengerti, kalau kita tidak memahami korban-korban itu, maka tentu saja kita tidak akan mengerti hubungan kita dengan Allah. Karena sekali lagi, korban-korban ini bukanlah versi agama atau versi yang dikarang oleh manusia, bagaimana dia bisa berkenan di hadapan Allah. Karena hanya dengan memahami akan realita Kristus itulah, barulah kita bisa hidup berkenan di hadapan Allah. Karena sekali lagi saya harus katakan bahwa sorga itu bukanlah tempat yang menjadi tujuan kita, tapi sorga adalah kehidupan di mana kita berada. Dan kita memanifestasikan sorga itu bukan berarti kita mencari tahu dari dunia ini bagaimana sorga. Bukan berarti kita mencari tahu dari agama kita bagaimana sorga. Justru sorga itu diperlihatkan kepada Israel. Justru sorga itu dibukakan kepada Israel. Itulah kehidupan dalam imamat itu. Nah, kita harus mengetahui hal itu tentu saja. Apa korban-korban itu? Kenapa saya katakan kita perlu mengetahui itu? Karena dengan mengetahuinya, maka kita mengetahui hidup kita.
dengan mengetahuinya bahwa kita tahu bagaimana kita memiliki hubungan dengan Allah. Dan keberadaan kita di sini, sekali lagi saya harus katakan, memanifestasikan realita kehidupan itu. Realita kehidupan yang kita manifestasikan itu tidak bisa diajarkan oleh manusia. Karena kalau diajarkan oleh manusia, itu namanya bukan manifestasi. Itu yang dikatakan dengan perbuatan. Agama mengajarkan Anda bagaimana untuk hidup di hadapan Allah, lalu Anda melakukan ajaran agama itu perbuatan. Itu yang sering dipertentangkan dalam Alkitab tentang iman dan perbuatan. Jadi perbuatan itu apa? Perbuatan itu bukanlah hal-hal yang Anda kerjakan, misalnya makan, minum, ya kan, bekerja. Itu bukan itu yang dimaksudkan dengan perbuatan di dalam perbandingannya dengan iman dan perbuatan itu. Tapi perbuatan adalah segala instruksi-instruksi agama, instruksi-instruksi manusia untuk bisa hidup berkenan di hadapan Allah, lalu manusia melakukan instruksi-instruksi itu. Itulah yang didefinisikan dengan perbuatan, works. Jadi kita melakukan hal-hal untuk berkenan pada Allah. Lalu apa itu iman? Nah, kita sudah sering membahas bahwa iman adalah realita Kristus yang diperlihatkan kepada kita, yang kemudian kita hidupi itu, dan karena itu adalah kehidupan kita. Lalu sekarang bagaimana saya memanifestasikannya? Hanya dengan melalui pengetahuan Anda dan saya, hanya melalui pemahaman kita di dalam realita itu, barulah kita bisa memanifestasikannya. Jadi sering sekali kita mengatakan tentang istilah manifestasi, itu sekali lagi manifestasi itu bukan perbuatan yang kita coba buat. Manifestasi, dan Anda tidak bisa menyebut manifestasi kalau itu adalah instruksi. Kalau kepada kita diinstruksikan untuk harus berpuasa, bagaimana kita memanifestasikan? Itu kan instruksi, itu perbuatan. Manifestasi itu datang hanya melalui kehidupan. Kalau itu menjadi kehidupan saya, maka otomatis tinggal termanifestasi. Karena manifestasi itu kan hanya pengungkapan daripada yang sudah saya miliki. Bukan instruksi yang saya lakukan, tapi yang sudah menjadi milik saya, hidup saya itu saya manifestasikan. Saya sampaikan, saya saksikan, itu manifestasi. Nah, ini yang diperintahkan kepada bangsa Israel melalui imamat, ya, yang mereka harus kerjakan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, tahun ke tahun. Karena apa? Karena itulah kehidupan mereka. Ya, kehidupan mereka yang memungkinkan mereka memiliki hubungan dengan Allah. Bahwa mereka harus mempersembahkan korban-korban. Kalau kita sudah melihat di dalam kitab Imamat mengenai korban itu, tapi kembali saya ingin kita melihat di dalam kitab Imamat ini ada 5 macam korban sebenarnya. Kita tentu saja tidak membahasnya secara satu persatu, tetapi kita coba melihatnya dalam beberapa perbandingan, khususnya untuk 3 pertama dan 2 yang terakhir. Di dalam kitab Imamat, kalau kita membaca khususnya dari pasal 1 sampai pasal 5, sebenarnya kita bisa baca sampai pasal 9, karena hari ini kita mencoba membahas sampai pasal 9 ya. Namun semua itu terangkum, sebenarnya kita bisa melihat ada 5 korban-korban yang dilakukan oleh bangsa Israel. Yang pertama itu adalah korban bakaran atau burnt offering. Ini di dalam pasal yang pertama, pasal 1. Lalu yang kedua ada korban sajian atau meat offering. Dikatakan meat ini daging, padahal persembahannya bukan daging, ya, tetapi lebih banyak kepada tumbuhan punya, bukan daging. Lalu yang ketiga adalah korban keselamatan. Ini di dalam pasal yang ketiga, korban sajian di dalam pasal yang kedua. Dan pasal yang keempat adalah korban penghapus dosa atau sin offering. Dan yang kelima adalah korban penebus salah atau trespass. Lalu apa manfaat daripada korban-korban ini? Tentu saja korban-korban inilah yang membuat bangsa Israel bisa berkenan di hadapan Allah. Tanpa korban-korban ini atau salah melakukan korban-korban ini, maka mereka akan mendapatkan penghukuman, tanda kutipnya, dari Allah. 3 korban yang pertama, yaitu korban bakaran, burnt offering, korban sajian, dan korban keselamatan atau pendamaian ini, itu merupakan korban yang berbau harum di hadapan Allah. Korban yang berbau harum. Jadi korban yang berkenan, walaupun semua korban berkenan kalau dilakukan dengan baik, tetapi sekali lagi ada catatan khusus bahwa ketiga korban ini
dia berbau harum dan tidak ada hubungan dengan kesalahan-kesalahan daripada perorangan orang-orang Israel. Tapi ini adalah korban yang diberikan oleh Allah, yang diperuntukkan bagi Allah. Jadi kita tahu kelima korban ini semuanya digenapi oleh Yesus di kayu salib dengan kematiannya. Namun sayangnya di dalam pengajaran-pengajaran yang kita dapati, kita mengetahui bahwa kematian Yesus di kayu salib itu hanyalah untuk menebus saya dari dosa-dosa saya, kesalahan. Kalau kita melihat dari 5 korban ini, ternyata penghapus dosa itu cuma satu. Yang berhubungan dengan dosa itu cuma satu. Yang satunya lagi mengenai penebusan salah, kesalahan saya pun diselesaikan oleh Yesus. Tetapi lebih banyak dari korban-korban ini berbicara tentang keselamatan, ya. Ketiga korban ini tidak berbicara tentang dosa sama sekali. Kalau kita melihat korban bakaran, sajian, dan keselamatan, itu tidak berbicara tentang dosa. Tetapi dia berbicara tentang korban yang berbau harum, persembahan yang berkenan di hadapan Allah. Jadi salib itu bukan hanya melakukan pekerjaan dalam rangka melakukan, membuat kita selesai dosa kita, lalu kita sekarang berhubungan dengan Allah dengan usaha-usaha yang kita lakukan. Bukan itu lagi. Ya. Dan memang bukan itu. Karena kehidupan kita di dalam sorga, sekali lagi, kehidupan kita dalam relationship itu tidak ada dosa. Itu hubungan kita dengan Allah. Namun kalau kita melakukan dosa, maka Allah menyediakan korban yang lain, yaitu korban penebus salah dan korban penghapus dosa, yang tadi yang keempat itu. Jadi ada korban penebus salah dan korban penghapus dosa, itu pun sudah dikerjakan oleh Yesus. Sekali untuk selama-lamanya. Jadi itu pun bukan sesuatu yang kita harus kerjakan bagaimana supaya dosa-dosa saya dihapuskan. Coba lihat praktek agama. Sekali lagi saya harus menyinggung agama karena itulah yang membawa kita, tanda kutipnya, kita berpikir kita datang pada Allah. Kalau orang mau terima Yesus, engkau harus mengaku dosa terlebih dahulu. Anda mengaku dosa atau nggak mengaku dosa, kalau bukan karena Yesus yang menjadi penebus kita, ya, yang menyelesaikan dosa-dosa kita, maka kita pun sekalipun kita mengaku dosa 5.000 kali dalam sehari, tetap saja kita manusia berdosa. Jadi sekali lagi ini ada masalah dengan korban. Ya. Dosa kita tidak akan selesai kalau bukan Yesus, dan Yesus sudah mengerjakannya itu sekali untuk selama-lamanya di kayu salib itu. Lalu bagaimana saya supaya tanda kutipnya dosa saya dihapuskan? Ya mengambil bagian dalam realita Kristus itu yang sudah menjadi korban itu. Dan ini kita sering sekali kita katakan. Kita harus kembali lagi ke situ. Jadi kematian kita di dalam Kristus itu adalah kenyataan dan realita kita yang kita lihat karena Kristus sudah mati. Dosa-dosa saya itu bisa tidak ada karena Kristus sudah mati. Kristus sudah menjadi korbannya. Keselamatan saya sudah berlaku bukan karena saya mengaku dosa. Keselamatan saya sudah berlaku karena Kristuslah yang menjadi korban yang berkenan kepada Allah itu. Karena adanya korban bakaran, sekali lagi dialah merupakan korban berbau harum. Ya. Kalau kita lihat di dalam pasal yang pertama itu, dan Musa harus menyampaikan kepada bangsa Israel apabila seorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada korban. Jadi ini bukanlah persembahan harus, ya. Bukan suatu keharusan. Kalau penghapusan dosa dan juga penebus salah, itu harus. Kalau dia berbuat salah, dia harus mempersembahkan apa. Tetapi kalau kita melihat di dalam korban yang pertama ini, itu bukan satu keharusan. Tetapi apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan kepada Tuhan. Jadi kalau kita ingin mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, ya persembahan yang kita berikan karena hati kita atau apa saja yang kita mau persembahkan, maka orang itu harus mempersembahkan yang disebut dengan korban bakaran. Korban bakaran ini itu adalah sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Jadi di sini dikasih lihat bahwa ini baunya menyenangkan. Dan ini bukan sekali lagi, bukan karena dosa. Karena ini adalah kerelaan daripada orang-orang itu. Kalau dia ingin mempersembahkan korban, maka dia harus bawa korban bakaran. Yang kedua adalah korban sajian. Kalau orang itu hendak mempersembahkan persembahan, nah jadi ada lagi persembahan yang bukan karena dosa.
maka dia harus memberikan korban sajian. Korban sajian ini tidak terdiri dari binatang. Jadi korban tidak selalu harus binatang di sini. Tapi dia terdiri dari tepung dan minyak. Ada tepung dan minyak. Lalu korban ini harus dibakar oleh imam dan seterusnya. Dan korban ini, sekali lagi dikatakan di bawah sini, itu merupakan korban yang membawa bau yang menyenangkan. Jadi dia menjadi korban yang menyenangkan bagi Allah. Dan yang ketiga adalah korban keselamatan. Atau peace offering bahasa Inggrisnya, pendamaian. Dan korban ini sekali adalah binatang dan dia harus dibawa dengan berbagai macam peraturan yang ditetapkan saat itu. Dan sekali lagi dikatakan dengan jelas bahwa korban ini adalah bau yang menyenangkan. Jadi ada 3 korban yang merupakan korban yang bau yang menyenangkan. Sementara 2 korban yang lainnya yang sebenarnya juga bisa dikatakan satu sebenarnya adalah korban karena kesalahan orang itu sendiri. Di dalam pasal yang keempat, apabila seseorang tidak sengaja berbuat dosa, jadi ini adalah hubungannya dengan dosa. Kalau yang 3 tadi tidak ada hubungannya dengan dosa, maka orang itu harus melakukan atau membawa korban penghapus dosa. Dia harus menyediakan korban buat penghapus dosa. Dan juga disebutkan di dalam pasal yang kelima, orang yang juga melakukan berbuat dosa tidak sengaja dan seterusnya, orang itu juga harus membawa korban penebus salah, ya, tebusan salah karena dosa itu. Dan ini tidak ada hubungannya dengan bau yang menyenangkan. Ya. Dengan kata lain, tidak ada bau yang menyenangkan dari korban yang merupakan penghapus dosa atau penebus salah itu. Kebanyakan kita, sekali lagi saya katakan, mengetahui bahwa hanya korban penebus salah yang Tuhan berikan. Ternyata di kayu salib itu yang Allah beracara dengan dosa itu hanya bagian kecil daripada Allah beracara dengan hal yang menyenangkan bagi Allah. Itu yang membuat Yesus mengerjakannya dengan baik, ya. Jadi Yesus menjadi korban di kayu salib itu sekali lagi bukan hanya dalam rangka penebusan salah atau penghapusan dosa, tetapi dia merupakan korban yang menyenangkan bagi Allah. Korban bakaran itu yang harus dibakar seluruhnya. Di mana dosa diselesaikan. Sekali lagi saya katakan, dosa ini, biang dosa itu diselesaikan. Tidak ada lagi dosa. Biang dosa itu sudah selesai, sudah dibakar seutuhnya. Yesus yang menjadi korban itu. Dan kemudian kita yang percaya itu harus mengambil bagian. Kita sudah bahas hal itu ya. Ke dalam persembahan itu. Coba kita lihat kembali di dalam pasal 1. Ketika dia berbicara tentang korban bakaran itu, ini saya singgung sedikit lagi yang kita sudah bahas minggu lalu. Maka orang itu harus meletakkan tangannya ke atas korban bakaran itu, atau dengan kata lain binatang ini merupakan pengganti dari keberadaan dia. Ya, jadi dia meletakkan tangan, menumpangkan tangan. Nah, inilah yang dikatakan di dalam kitab Ibrani tentang penumpangan tangan. Jadi penumpangan tangan itu bukan sebagaimana praktek-praktek agamawi zaman sekarang yang tumpang tangan begitu. Inilah praktek penumpangan tangan di dalam mereka ini, di dalam bangsa Israel. Yaitu mereka menumpangkan tangan dalam arti mengambil bagian dengan kematian korban ini. Dengan kata lain, dia merelakan dirinya masuk ke dalam korban itu. Dia menjadi korbannya. Ini dikerjakan. Sekali lagi, ini bukan karena dosa. Kalau saya mau tanda kutipnya berpartisipasi dalam kematian Kristus, kita sering singgung itu kan, itu artinya saya dengan sukarela, saya ingin mempersembahkan kepada Allah. Bagaimana? Melalui kematian Kristus itu, berpartisipasi, mengambil bagian, ikut mati bersama Kristus. Itu kata-kata yang sering kita pakai. Bagaimana saya mau ikut mati bersama Kristus? Itu sering menjadi pertanyaan. Kan? Yaitu mengambil bagian, menerima akan kematian Kristus yang menjadi korban. Karena sekali lagi di dalam hal ini, gambaran-gambaran ini berbicara tentang Kristus. Dialah yang memberi, dia juga yang diberi. Jadi dialah korban itu. Dia yang mempersembahkannya kepada Allah. Dan kita adalah pihak di mana mempersembahkan. Jadi ada peranan masing-masing orang, masing-masing people di sini. Ya. Ada yang mempersembahkannya,
ada yang membawa persembahan itu, dan ada yang dipersembahkan. Tentu saja semua ini adalah Kristus di mana kita terlibat di dalamnya. Nah, kalau kita mau, tanda kutipnya, menerima kematian Kristus, kalau kita mau bertemu dengan Allah di ruang Maha Kudus itu, maka kita harus mempersembahkan. Barang siapa tidak, kan dikatakan gitu, tidak mau kehilangan nyawanya, maka dia tidak akan memiliki kehidupan. Kalau kita mau mempersembahkan diri kita untuk bisa menerima kehidupan itu, maka kita harus melihat bahwa Kristuslah korban yang berkenan kepada Allah, dan saya masuk dalam kematian dia. Dia mati untuk dosa, dia mati untuk hukum Taurat, dia mati untuk manusia lama, maka saya melihat bahwa diri saya mati untuk dosa, dosa dalam tanda kutipnya biangnya itu ya. Mati terhadap Adam itu, biangnya itu, manusia lama itu. Dan mati terhadap hukum Taurat karena saya tidak hidup lagi dengan hukum Taurat. Itu persembahan kita. Sekali lagi, bukan karena dosa, tapi karena saya mau mengambil bagian di dalam Kristus. Saya mau menjadi korban yang berkenan di hadapan Allah. Maka orang itu harus menaruh tangannya, harus menempatkan tangannya kepada korban binatang itu. Ini dia. Dia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan itu, lalu dia yang harus memotong korban itu. Dia meletakkan tangannya atas kepalanya, dan dia yang harus menyembelih lembu itu. Jadi kematian dia rasakan sendiri. Kematian dia rasakan karena itu adalah keberadaan dia di dalam Kristus. Bukan hanya Kristus yang mati dan kita hidup. Bukan itu. Sekali lagi, Kristus mati, kita pun mati. Ini juga dia punya gambaran, karena kita mengambil bagian di situ ya. Ini korban yang dia harus diberikan karena sukarela. Berbeda dengan korban yang satunya lagi tentang korban penghapus salah. Korban penghapus salah itu bukan karena sukarela. Korban penghapus salah itu karena saya hidup di dalam dosa, karena saya melakukan tindakan-tindakan dosa, kalau saya berbuat salah dan seterusnya. Saya ulangi sedikit sendiri karena ini memang kita perlu pengulangan-pengulangan supaya kita bisa membedakan akan dua jenis korban ini. Ya. Di dalam pasal yang keempat, katakan apabila seorang tidak dengan sengaja berbuat dosa, jadi ada tindakan perbuatan dosa. Sekali lagi, kalau yang pertama bukan karena tindakan perbuatan dosa, tapi karena saya ingin ikut bagian, saya ingin berkenan di hadapan Allah. Tetapi yang kedua ini adalah kehidupan kita sehari-hari, ya, yang kadang-kala melakukan dosa tidak dengan sengaja. Apakah bangsa Israel diperintahkan untuk berdoa? Tidak. Tidak ada di dalam perintah ini. Untuk kalau mereka tidak sengaja berbuat dosa, maka berdoalah kepada Tuhan. Tidak ada seperti itu. Berbeda sekali dengan agama yang memerintahkan, yang mengajarkan kita untuk berdoa kepada Tuhan, untuk minta ampun dosa salah kita. Kenapa? Itu suatu perbedaan yang total jauh sekali. Karena Allah tidak mengajarkan kita berdoa minta ampun dosa kita. Karena pengampunan atas dosa kita itu sudah disediakan Allah melalui domba-domba itu dan sudah dikerjakan oleh Tuhan. Tinggal bagaimana kita memahami bahwa keberadaan saya yang berbuat dosa tidak sengaja atau sengaja itu semua sudah tersedia korbannya, dan saya mau mati terhadap perbuatan-perbuatan itu. Yang tentu saja nantinya kita lihat itu disusuli atau diikuti dengan pertobatannya, tindakan pertobatan. Tapi sekali lagi, penghapusan dosa itu bukan karena kita mengaku berdosa, bukan karena itu. Bukan karena dengan mulut kita mengaku, dengan hati kita percaya, maka kita diselamatkan. Lalu kita berpikir, oh, kalau saya mengaku saya berdosa, maka saya akan diselamatkan karena Tuhan menyediakan pengampunan. Sekali lagi, bukan karena itu. Kita tidak lagi dilihat sebagai manusia berdosa di hadapan Allah, sekali lagi karena korban yang Allah berikan dan yang dikerjakan oleh Tuhan tentu saja ya. 5 korban ini tidak ada hubungannya dengan penghukuman atas kita. Penghukuman itu sudah terjadi, sudah dikerjakan oleh Kristus, makanya bagi kita yang ada di dalam Kristus, tidak ada lagi penghukuman. Tanda kutipnya, bisa nggak di dalam Kristus saya berbuat dosa? Kok saya nggak dihukum? Karena di dalam Kristus tidak ada penghukuman.
Kita hanya tinggal kembali melihat kepada persembahan yang sudah dikerjakan Yesus, yang sudah menjadi, tanda kutipnya, korban yang disediakan Allah itu. Ya. Dengan kita berpartisipasi di dalam kematian Kristus ini, maka tentu saja kita harus terlibat di dalamnya. Jadi bukan dengan pemikiran bahwa oh Tuhan sudah menjadi penebus salah saya, atau Tuhan sudah yang melakukan penghapusan dosa saya. Tetapi dalam kehidupan kita, dalam praktek hidup kita, kita masih melakukan tindakan-tindakan dosa. Itu namanya kita tidak sesuai dengan kehidupan, atau kita tidak berpartisipasi dalam kematian Kristus. Kalau kita berpartisipasi dalam kematian Kristus, maka kita harus melihat peranan daripada korban itu yang dikerjakan oleh Yesus. Jadi kita terlibat, kita aktif berbuat, ya, kita aktif bertindak sesuai dengan realitas sorga itu, sesuai dengan realita kehidupan kita di dalam Kristus. Dan ini tentu saja akan dibukakan oleh Roh Kudus pada kita di dalam perjalanan hidup kita. Kita berpartisipasi di dalam jiwa kita, ya, dalam hati kita. Berpartisipasi aktif ini, itu tandanya kita setuju dengan Allah. Itu tandanya kita taat dengan Allah. Dan apakah berpartisipasi dengan tindakan ini yang saya maksud? Inilah kehidupan dalam iman. Karena sekali lagi, iman itu dibukakan kepada kita. Iman itu dijabarkan kepada kita. Iman itu dinyatakan kepada kita. Nah, apa yang kita lihat ini, kemudian kita berperan aktif dengan apa yang kita lihat ini. Inilah hidup dalam iman. Inilah ketaatan. Inilah yang berkenan kepada Allah. Itu sebabnya kalau kita balik kepada Roma, ya, Roma 6 itu, kalau kita lihat sekali lagi di situ, hendaklah kamu memandangnya. Ini perkataan ini bagus sekali. Jadi memandangnya atau memperlakukan atau menganggapnya bahwa kamu telah mati bagi dosa tapi kamu hidup dalam Allah, ini bisa datang bukan karena kita mau anggap saja. Bukan itu. Jadi bukan karena pokoknya saya anggap saya sudah mati bagi dosa. Bukan itu maksudnya. Tetapi kita menganggap, memandangnya ini datang dari pemahaman kita akan mati bagi dosa itu. Pemahaman kita akan hidup bagi Allah. Pemahamannya mana? Yang dibukakan Roh Kudus dari realita kita yang di dalam Kristus. Atau yang kita katakan iman itu. Iman itu. Jadi dari pemahaman akan iman itu, dari kita melihat realita Kristus itu, maka kita memperlakukannya seperti itu. Bahwa saya bukan lagi manusia berdosa, bahwa saya, kalaupun melakukan dosa, itu pun sudah dihapus oleh Kristus melalui karya salibnya. Bukan karena saya berdoa. Bisa-bisa saja kita berdoa, Tuhan ampuni saya karena saya salah. Tapi sekali lagi mindsetnya itu bukan karena doa saya itu, maka Tuhan menghapus dosa saya. Bukan karena doa saya itu, maka Tuhan mengampuni saya. Bukan karena itu. Tapi karena Kristus. Ya. Karena peran aktif saya di dalam Kristus itulah, maka saya tidak lagi dilihat sebagai manusia berdosa. Maka saya diperhitungkan sebagai kebenaran. Itu yang dialami oleh Abraham. Itu yang diperagakan oleh Abraham. Ketika dia mengetahui Ishak itu adalah anak perjanjian dan kemudian dikatakan bahwa dia harus memberikan Ishak sebagai korban bakaran, maka Abraham tidak berpikir panjang. Dan dia melakukan itu. Nah, itu dia manifestasinya. Jadi Abraham sudah hidup dalam iman itu bukan karena pengajaran agama. Abraham hidup dengan iman itu karena realita Kristus diperlihatkan kepada dia dan dia melakukannya. Maka kemudian dikatakan bahwa Abraham dibenarkan. Lalu dikatakan dalam perbandingan itu bahwa Abraham dibenarkan bukan karena hukum Taurat. Di situlah terjadi perbedaan antara hukum Taurat dengan kasih karunia. Dan iman itu. Kasih karunia itu adalah orang yang hidup di dalam iman itu. Orang yang berada di dalam sorga, orang yang mempersembahkan segala keberadaannya, lalu dia menempatkan dirinya berpartisipasi dalam Kristus, orang-orang inilah yang menerima kasih karunia Allah. Hal yang seperti ini pula yang diperlihatkan oleh Habel, kan? Yang diberlakukan oleh Allah. Kenapa Habel berkenan korban yang diberikan? Karena dia tidak melihat ke apa yang manusia katakan, tetapi dia melihat realita yang Allah perbuat, yang diperagakan, yang sudah dikerjakan oleh Allah terhadap orang tuanya.
Adam dan Hawa. Ketika Allah menutupi tubuh mereka dengan binatang, maka dia melihat bahwa persembahan yang berkenan kepada Allah adalah tanda kutipnya waktu itu binatang. Yang sebenarnya itu adalah gambaran Kristus. Seharusnya kita pun juga melihat demikian. Persembahan kita yang berkenan kepada Allah itu bukan persepuluhan, bukan persembahan sulung, juga bukan persembahan sukarela atau persembahan apa saja yang bisa dijabarkan di dalam gereja. Bukan. Tetapi persembahan yang berkenan pada Allah itu Kristus. Dan kita terlibat dalam kematian Kristus itu, terlibat dalam korban itu, itulah persembahan yang berkenan di hadapan Allah. Jadi kehidupan dalam iman itu adalah keterlibatan kita, berpartisipasinya kita dalam korban-korban itu. Kita diskusikan lebih lanjut Pak Jo di dalam diskusi selanjutnya. Oke, thank you. Oke, baik. Terima kasih Pak JK. Terima kasih untuk pemaparannya yang cukup lugas menurut saya. Menyampaikan sesuatu. Silakan Pak. Ya, Pak Jo. Thank you Pak Jo. Thank you Pak Yahya. Oke, Pak. Ini luar biasa Pak. Kalau dihubungkan ke Roma 8 ayat 1, ada nggak korelasinya ayat 1 dan 2 Pak? Oh iya. Ini realita kita dalam Kristus. Tidak ada lagi penghukuman. Karena itu kan sudah dikerjakan oleh Yesus kan Pak, di kayu salib itu. Maka tentu saja kita melihat tidak lagi ada penghukuman. Ini bukan dengan pemahaman manusia sekarang, tetapi ini dengan pemahaman korban yang dikerjakan oleh Yesus, Pak. Kita melihatnya, jadi kita memahaminya, bukan karena oh pokoknya di dalam Yesus nggak ada penghukuman, ya kan? Kalau saya salah, kok saya sakit Tuhan? Ya, kok katanya dalam Yesus udah nggak ada penghukuman, kok saya sakit? Kita tidak mengaitkannya dengan pemahaman-pemahaman seperti itu. Itu kan agamawi ya. Nah, sekali lagi penghukuman yang dimaksudkan di situ adalah penghukuman secara manusia itu, penghukuman terhadap orang yang tidak hidup berjalan dengan Allah. Kalau kita ada dalam Kristus nggak ada penghukuman itu sudah jelas. Ya. Oke. Itulah sebabnya bangsa Israel waktu mereka melakukan tindakan-tindakan itu mereka harus melakukannya dengan tepat. Sesuai dengan arahan yang ditentukan tadi itu, kriteria-kriterianya, korbannya bagaimana, tindakannya bagaimana. Iya, Pak. Dan kalau mereka melakukan itu dengan tepat atau hidup sesuai dengan itu, maka tentu saja mereka tidak ada penghukuman. Kenapa ada penghukuman di bangsa Israel dulu? Itu sekali lagi karena mereka keluar dari perjanjian. Karena mereka bertindak tidak sesuai perjanjian, maka ada penghukuman. Jadi kita bisa mengambil Roma 8 itu dengan perbandingannya. Kalau saya ada dalam Kristus, maka tidak ada penghukuman. Itu dengan kata lain, kalau saya berada di luar Kristus, maka ada penghukuman, Pak. Iya. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam. Perkataan ada di dalam ini sekali lagi bukan agama Kristen, tapi ada di dalam, berada di dalam Kristus itu, ya. Iya. Oke, Pak. Iya. Dan ada korelasinya nggak dengan sudah selesai atau tetelestai, Pak? Karena Yesus sudah perbuat semua, Pak. Iya. Itu sebabnya saya katakan tadi, kalau Yesus sudah menjadi penghapus dosa kita, kenapa pula kita harus mengaku dosa di hadapan pendeta begitu supaya dosa kita dihapus? Ini kan banyak terjadi di dalam kekristenan kita kan. Siapa yang mau terima Yesus maju ke depan, ya kan? Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya adalah manusia berdosa. Tuhan ampuni saya. Itu kan sistem yang dibangun oleh agama. Bagaimana orang mempunyai pemahaman bahwa dosanya sudah dihapuskan. Itu yang pertama. Ada lagi praktek-praktek lain, ya kan? Ada yang tulis aja dosanya di atas kertas, begitu kan? Oh, dosa saya, dosa A, B, C, 2 sampai berapa lembar dia tulis dosa-dosa dia, lalu bakar itu. Tuhan sudah ampuni dosa kamu. Ada berbagai macam praktek dan itu kita temukan itu di dalam agama Kristen. Praktek-praktek itu ya. Artinya kalau kita melakukan tindakan seperti itu, kita sebenarnya nggak pernah dihapus dosanya. Kenapa? Karena kita tidak melihat Yesusnya lah sebagai penghapus dosa kita. Betul. Nah, jadi sekali lagi sekarang mindsetnya harus kepada Kristus. Sehingga kita tidak bergumul dengan, kok Pak, saya sudah terima Yesus, tapi kok saya masih melakukan dosa? Ya, itu cuma satu. Kalau bagi saya itu cuma satu dia punya penyebabnya. Kamu sudah terima Yesus, tapi kamu punya pemahaman bukan Kristus. Ya kan? Kalau pemahaman kita Kristus, Kristuslah penghapus dosa saya. Kristus yang menyelesaikan segala kesalahan-kesalahan saya. Iya. Kan akan ke situ konsepnya. Jadi itu terletak di dalam pemahaman kita karena selama ini kita dapatnya dari agama bahwa kita lah gitu. Kita yang harus menghapus, yang mengaku supaya dosa kita dihapus. Kalau kamu nggak mengaku maka Tuhan nggak akan hapus dosa kamu, katanya begitu.
Itu kan suatu hal yang melecehkan salib sekali lagi. Tuhan sudah hapus dosa kita, kita bilang tidak akan dihapus kalau kita tidak mengaku. Iya, Pak. iya. Iya, iya, Pak. Oke, Kasih, Pak Jo. Pak. Terima kasih, Pak. Iya, makasih. Baik, saya akan bacakan chat dari Pak Aryadi. Dalam kekristenan, fokus kehidupan adalah percaya kepada Kristus Sang Juru Selamat dunia. Tapi yang dipaparkan Pak JK, keselamatan ada pada korban, dalam kurung mati bagi dosa, dan hidup dalam keselamatan dengan memanifestasikan keselamatan yang sudah didapatkan. Iya. Dan Tuhan tidak pernah mengajarkan doa minta ampun yang dulu sering kita lakukan melalui sakramen pengampunan dosa, karena kita sudah hidup dalam pengampunan. Dan satu lagi, persembahan adalah kehidupan di dalam Kristus. Bukan kolekte, bukan persembahan buah sulung, dan lain-lain seperti di gereja-gereja. Nah, di sini Pak Aryadi meminta koreksi jika ada. Silakan, Pak. Ya, itu sudah jelas, dan itu kalau menurut saya itu juga pernyataan di dalam Alkitab bahwa Kristuslah korban yang berkenan. Artinya tidak ada lagi korban lain. Sekalipun kita pun juga mengasihi Allah, kan kita sering katakan, sekalipun kita mengasihi Allah dengan luar biasa, bahkan kita memberikan waktu kita, memberikan kita punya tenaga, jiwa kita, itu juga bukan korban yang berkenan. Sekalipun hati kita tulus gitu loh, tetap Kristus yang berkenan. Jadi kita harus melihat ke arah situ, kepada Kristusnya. Sehingga praktek-praktek yang tidak sesuai dengan hal itu, ya tentu saja melalui pemahaman kita akan Kristus itu, kita tidak lagi melakukan. Bahkan kita tidak ajarkan, kita tidak praktekkan, karena kita tahu itu adalah praktek-praktek agamawi. Dan kalau memang agama Kristus melakukan hal seperti itu, sebenarnya tidak salah, karena dia kan bukan Kristus. Sekali lagi, karena mereka adalah agama. Yang salah adalah kita menganggap itu Kristus. Kita melihat bahwa itu Kristus. Agama itu Kristus. Bahwa yang diajarkan itu Kristus. Itu salah di kitanya, bukan di agamanya. Kalau agama ya agama aja. Memang bukan seperti itu sebenarnya seharusnya. Oke, Pak, thank you. Iya, Pak. Pak Aryadi ada lagi yang mau disampaikan. Silakan, Pak. Oke, Pak, thank you, Pak. Ya. Jadi dulu saya pernah diajarkan mengenai pemberesan ya, Pak ya. Dari Iya. pemberesan itu dalam artian begini. Setiap manusia itu punya trauma. Trauma itu yang masuk ke alam bawah sadar. Nah, dari situ Tuhan bukakan katanya ya, Pak. Kata dulu pembimbing rohani saya, Tuhan bisa bukakan setiap saat, dan itu butuh kerjasama dari kita untuk mengakui bahwa oh ya mungkin saya masih trauma akan kepahitan dan lain-lain seperti itu. Nah, dari pemahaman baru yang saya dapatkan dari Pak JK bahwa kalau kita sudah mati bagi dosa, artinya kita sudah mati dari manusia lama dan hidup dengan manusia baru, otomatis hal itu terjadi seiring berjalannya waktu dan tidak perlu dibimbing. Mungkin itu ya Pak ya yang saya dapatkan. Thank you Pak. Ya. Jadi pemberesan itu sudah terjadi di kayu salib. Jadi dengan kita hidup baru itu pemberesan sudah terjadi. Yang belum beres itu kan masih mindsetnya kita kan. Mindset ini yang perlu terjadi pembaruan bahwa itu sudah terjadi. Cuma tinggal itu aja. Ya, jadi yang perlu diberesin di dalam pemahaman kita, karena kehidupan kita yang baru sekarang ini. Ya. Oke, lanjut Pak Agustinus. Ya, terima kasih Pak Joshua. Ini saya ingin kaitkan dengan Roma 7 ini Pak ya. Ini, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Yeah. Nah, tapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum abadi-budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Nah, begini Pak, kemarin kan kita udah belajar tuh Pak ya, selain bahwa ada hukum dosa di dalam diri kita itu, atau kalau Pak JK menyatakan sebelumnya itu kerajaan iblis lah, wilayah gelap, kegelapan itu ya. Wilayah bahwa kita ini menjadi budak dosa, menjadi budak si iblis yang berdiam di dalam diri kita gitu loh Pak. Nah, waktu Kristus mati di kayu salib gitu, apakah kerajaan iblis inilah atau penguasaan atau perbudakan dosa ini yang kingdom of setan itu yang ada dalam diri kita itu kayak yang dipatahkan kuasanya, dan kemudian bagaimana supaya saya bisa istilahnya juga mengalami bahwa si hukum dosa itu atau
kerajaan iblis atau kekuasaan dosa yang ada di dalam daging saya ini juga bisa turut mati ya, seperti anak domba itu yang mati, atau seperti Kristus yang disalib itu, Pak, gitu loh. Apakah betul, pertama pertanyaan, apakah betul memang itukah yang dimatikan di dalam korban salib itu, si kuasa dosa di dalam daging itu? Nah, kalau betul Yesus mematikan kuasa dosa di dalam daging itu, atau kuasa iblis atau perbudakan dosa itu, lalu kemudian bagaimana supaya saya juga bisa bebas dari itu, Pak? Karena meskipun kita misalnya di dalam gereja diajarkan bahwa tentang hal-hal yang baik tadi, hukum Allah, tapi kan di dalam daging ini tuh yang bekerja kan hukum yang lain itu, Pak, yang kita sadari bahwa kita ini adalah budak dosa, Pak. Karena di dalam daging kita ini bergerak, meskipun kita diajarin 10 perintah Allah atau yang baik-baik, tapi kecenderungan daging itu adalah yang dosa-dosa semua gitu loh. Ya, kalau di agama memang begitu diajarkan, dan karena agama merupakan bagian daripada dunia, maka mereka pun tidak bisa lepas daripada hal itu. Tapi kalau dalam Kristus, realita Kristus kan dinyatakan dengan jelas bahwa di dalam Kristus kan tidak ada dosa, kan, Pak? Karena dosa itu sudah diselesaikan di luar kemah pertemuan itu. Di luar, kalau kita kembali lagi ke tabernakel, diselesaikan di luar. Makanya Yesus datang ke dalam dunia ini. Ya. Yesus datang ke dalam dunia ini dan dia disembelih di luar, ya, di luar kemah itu, disembelih, dimatikan. Karena di bagian dosa tidak bisa masuk ke dalam ruang pertemuan Allah itu, kemah pertemuan. Nah, maksud saya begini, justru dengan kita melihat gambaran-gambaran itu, kita tahu realitanya begitu. Dan kita punya kepastian bahwa itu begitu. Jadi bukan karena agama punya karangan, tapi karena Allah punya Allah punya skenario, Allah punya fragmen-fragmen yang dia buat, yang Allah ajarkan, yang Allah perlihatkan pada kita. Jadi dengan melihat realita-realita yang dibangun dalam Israel itu, kita bisa mengetahui bahwa di dalam Kristus itu yang dikerjakan, gitu, Pak. Bahwa Yesus harus mati, berarti tidak ada dosa lagi di dalam kemah pertemuan itu. Dan memang nggak boleh ada dosa. Kalau ada dosa mah habis itu, dia dihabisi, ya. Jadi kalau saya sudah datang kepada kemah pertemuan itu, mempersembahkan dan menerima kematian saya, maka saya mengetahui bahwa saya sudah mati, bahwa binatang itu sudah disembelih. Itu kan dipraktekkan dengan baik di hadapan orang-orang Israel. Jadi dia kan melihat, dia sembelih sendiri itu binatang, dan dia taruh tangannya, ini saya matikan diri saya persembahkan. Kalau ini sudah kita lakukan, maka kita tahu bahwa itu sudah terjadi pada saya, kematian itu. Kenapa? Karena saya sudah menerima kematian Kristus, Roma 6, kan? Nah, bukan berarti bahwa dalam tubuh kita ini tidak ada, tanda kutipnya, hukum dosanya, ya, Pak, ya. Bukan. Kenapa? Karena ini kan tubuh kita ini kan daging. Kita ini kan lahir dari daging. Yahya ini casingnya itu daging, casingnya. Ya. Tapi Yahyanya sendiri sudah dibangkitkan dan tidak lagi daging, tapi sudah roh. Sudah Kristus. Jadi saya berada dalam casing yang tanda kutipnya masih ada dosa. Nah, problemnya sekarang begini. Saya ini ditentukan oleh casing tubuh saya, ataukah saya yang menentukan tubuh saya? Ini yang jadi problemnya. Kalau saya tidak punya pemahaman Kristus, maka tentu saja daging saya yang akan menentukan saya. Kenapa? Karena saya bergerak menurut daging saya. Walaupun saya sudah terima Kristus, tapi saya masih menyukai daging saya, gitu kan? Nah, walaupun saya sudah lahir baru, tapi kalau saya kalau saya mempunyai pemahaman Kristus yang diperlihatkan, yang kita sudah bahas berkali-kali dalam perjanjian lama ini, maka saya punya tanda kutipnya senjata untuk mengalahkan daging, anggota hukum-hukum dalam daging ini. Ya, tentu saja daging saya tidak akan lagi berkuasa atas saya, karena memang sudah begitu. Karena sudah diperlihatkan bahwa dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Dosa biangnya saja sudah tidak lagi berkuasa, apalagi hukum Taurat. Jadi keterkaitan ini yang kita lihat. Justru saya katakan kayak tadi, misalnya dalam gereja, itu masih mempraktekkan hukum Taurat, itu mereka berada dalam dosa. Karena hukum Taurat itu terkait dengan dosa itu. Bukan berarti hukum Taurat dosa, ya, tapi ada keterkaitannya. Sekarang tinggal bagaimana kita memahami Kristus ini dan terjadi pembaharuan pikiran. Loh, Pak, bagaimana dengan dosa-dosa yang saya lakukan? Kan sekali lagi, sudah diselesaikan di kayu salib. Nah, kembali saya harus melihatnya. Saya sudah diselesaikan di kayu salib dosanya. Jadi tinggal di dalam level pemahaman. Karena ini kan berbicara hati, ya, berbicara hati kita yang memahami itu.
Dan kita akan hidup dengan itu terus kalau sekali lagi, wah kan ada dosa dalam daging saya Pak. Ya kalau kita hidup dengan pemahaman begitu, akan begitu terus. Karena memang itu bagian daging. Tapi kalau saya hidup dengan pemahaman bahwa dosa sudah dikalahkan dan dosa dalam daging saya pun juga saya bisa kalahkan, maka tentu saja kita tidak akan hidup dengan hukum dosa itu. Sekalipun hukum dosa itu ada dalam daging. Begitu Pak. Sekalipun dia ada di situ, tapi kita tidak akan hidup dengan hukum dosa itu. Itu yang jadi masalah ya. Saya kembali lagi di sini. Paulus kan katakan dengan baik. Dia katakan di dalam aku sebagai manusia. Jadi manusia yang mana? Yang Adam ya. Manusia Adam. Kata manusia sini Adam mengacunya. Tidak ada yang baik, gitu kan? Lalu dia katakan, nah saya sekarang kan dalam tubuh, masih tubuh Adam ini Pak. Artinya dalam daging Adam ini. Lalu dia katakan di sini kan, anggota-anggota tubuhku yang mana? Yang Adam itu. Ya. Ada hukum yang melawan akal budiku. Kenapa? Karena sekali lagi, ini jenisnya daging, Pak. Ini jenisnya alamnya begitu, alamnya. Ya. Dia punya keberadaan tuh begitu. Ya. Ada itu biang-biang dosanya itu ada di dalam tubuh kita ini. Tetapi kalau kita sudah melihat dengan pemahaman bahwa saya berkuasa atas itu semua, maka tentu saja daging kita tanda kutipnya kita berkuasa pula atas daging ini. Nah, kenapa saya katakan kita melihat dengan kita berkuasa? Karena jelas Yesus berkata begini kepada murid-muridnya. Ketika dia bangkit dari antara orang mati itu, dia datang, kemudian dia nyatakan kepada murid-muridnya, segala kuasa, baik yang di bumi maupun di sorga, sudah diserahkan kepadaku. Kepadaku telah diberikan segala kuasa. Segala kuasa ini apa, Pak? Termasuk kuasa dosa. Termasuk kuasa iblis. Itu berada di bawah kuasa Allah. Berada di bawah kuasa Tuhan. Berada di bawah kuasa Yesus ini. Karena segala kuasa telah diberikan kepadaku. Yang di sorga dan di bumi. Nah, kata di bumi ini jelas mengacu kepada kekuasaan iblis pada waktu itu. Karena bumi ini kan dikuasai oleh iblis. Dunia ini kan dikuasai oleh iblis. Jadi kuasa iblis, dan oleh karena iblis ini ada dosa, kuasa dosa, dan karena dosa ini ada maut, kuasa maut, dan karena mautnya ada hukum Taurat, kuasa hukum Taurat, semua itu sudah diselesaikan oleh Yesus. Berada di bawah dia. Dan Yesus yang berkuasa atas itu semua. Nah, kalau kita melihat bahwa kita bersama dengan Yesus di sorga, ditempatkan bersama dengan Yesus, dan saya hidup dalam perjanjian, dan saya hidup adalah sebagai tubuh Kristus, maka tentu saja kita akan melihat bahwa sebagai tubuh Kristus, segala kuasa telah diberikan kepadaku. Maka dosa tidak lagi berkuasa atas aku, maka maut tidak berkuasa atas aku, maka hukum Taurat tidak lagi berkuasa atas saya. Itu yang akan kita lihat, Pak. Dan tentu saja dengan pemahaman ini, kita terapkan kepada daging kita, kepada tubuh kita terapkan kepada pekerjaan kita terapkan kepada sekitar lingkungan kita. Demikianlah kita hidup dalam dunia ini. Dengan pemahaman itu, pemahaman yang Kristus itu yang disebut dengan hidup dalam iman. Itu ya. Oke, Pak. Ya, tadi satu lagi Pak, tadi menarik Bapak mengatakan bahwa Kristus harus datang ke dunia itu karena memang dosa itu nggak bisa diselesaikan di surga ya, harus di dunia ya. Iya. Di luar tempat perkemahan. itu. Di luar perkemahan. Makanya mereka membawa korban penebus salah dan korban penghapus salah yang karena perbuatan mereka itu ke depan pintu itu, lalu mereka sembelih di situ. Sembelih di situ, nggak bisa dibawa ke dalam ya. Nggak boleh. Harus sembelih dulu. Nanti si siapa namanya? Nanti di dalam itu pekerjaan imam-imam. Itu udah urusannya Yesusnya, imam-imam kan. Orang itu cuma bisa sampai di pintu aja di luar. Jadi Kristus harus datang ke dalam dunia yang berdosa ini untuk disembelih di luar itu ya, Pak. Iya. Jadi Yesus harus datang ke dalam dunia yang berdosa, dia harus menjadi korbannya. Makanya dikatakan begini, dia yang dijadikan dosa. Yesus kan tidak berdosa. Tidak berdosa. Korbannya kan tidak bercelah. Betul. Ya kan? Jadi Yesus tidak berdosa. Nah, korban yang tidak bercelah ini dijadikan dosa. Bagaimana? Yaitu tumpangin tangan. Tumpangin tangan. Nah, jadi Yesus dijadikan dosa itu karena kita yang berdosa. Nah, itu pemahamannya ke situ. Saya itu.
Iya, jadi dosa-dosa saya tanda kutipnya diserap deh sama binatang itu. Diseraplah oleh Yesus. Yesus yang membawa dosa semua umat manusia. Nah, itu dia. Itu makanya tumpangin tangan. Itu pemahaman penumpangan tangan yang seharusnya kita mengerti. Nah, dan itu yang dikerjakan oleh Yesus sekali untuk selamanya. Jadi kalau saya melihat hal itu, wah, saya bersuka cita. Jadi bukan hanya Yesus penebus dosa. Oke lah, saya udah nggak berdosa. Bukan cuma itu. Kita melihat dia punya peragaan loh. Itu Yesus. Makanya bagus sekali perjanjian lama itu. Dikasih lihat peragaannya, bagaimana Yesus menerima. Dan kenapa dia dijadikan dosa. Nah, kasih lihat tuh. Oh, ternyata dia korbannya. Ya kan? Makanya kita yang menyembelih dia, gitu kan? Nah, itu dia. Kita yang menyembelih dia. Makanya korbannya itu kita taruh tangan, dosa saya diampuni. Korban itu pula saya yang sembelih. Gitu. Oleh dosa-dosa kita, ya kan? Dialah yang menanggung segala penyakit dan segala galanya tuh. Yesaya 53. Iya, ayatnya itu kita akan muncul tuh ayatnya kalau kita merenungkan itu. Akan terkait satu sama lain karena kelihatan sekali itulah dia pekerjaan yang Allah kerjakan. Begitulah Roh Kudus membimbing kita sebenarnya. Dia kasih lihat Kristus, lalu kita melihat tuh keterkaitan yang sudah kita miliki sebelumnya. Ayat-ayatnya akan nyambung dengan gampang. Kita kelihatan sekali bagaimana rancangan Allah dari perjanjian lama, dari kejadian sampai Wahyu itu kelihatan ada benang merahnya itu ya Pak ya. Iya. Dari pengorbanan binatang sampai Yesaya, sampai di penyaliban Yesus itu ada satu mata rantai rancangan Allah itu kelihatan ya. Iya, jadi kita bisa melihat Allah berbicara yang dia mau bicara kan. Jadi bukan yang dikarang-karang oleh para pendeta, bukan dikarang-karang oleh teologi ya. Boleh sih baca-baca buku teologi, tapi percuma kan. Mendingan baca bukunya Allah. Sehingga itu nyambung semua. Karena itu Allah yang karang, Allah yang buat, Allah yang catat, Allah yang peragakan, dan ada penggenapannya. Dan itu yang digenapi oleh Yesus. Sehingga penggenapan-penggenapan yang Yesus kerjakan, itu nyambung waktu kita baca. Oh, larinya ke sini. Oh, lari. Jadi bukan lari ke teologi ya. Ya kan, dia mati buat saya itu bukan menurut ajaran teologi, dia mati buat saya karena dia korbannya di sini. Korbannya betul. Dia harus dipotong, dia harus mati di luar perkemahan, dia harus tidak bercelah, dia harus apa lagi? Kita akan kalau baca itu lagi dengan pemahaman itu akan indah. Iya, betapa indahnya itu Pak, karya Allah itu buat keselamatan kita itu. Kita rasanya aduh gimana ya, bisa menangis kita kalau memahami itu ya. Luar biasa tuh Roh Kudus bukakan kita ini Pak. Iya, betul. Terima kasih Pak JK. Oke, Pak. Oke, Pak Agustinus, sebenarnya saya mau lebih jauh lagi dari apa yang tadi Bapak tanyakan ya. Mengenai bagian kita. Oke, kan tadi Pak JK bilang sudah diberi kuasa gitu kan. Nah, kemudian kuasa itu untuk apa? Itu jadi apa dia di bagian kita? Nah, saya mau menawarkan di Kolose 3. Apakah kuasa itu yang diberikan oleh Kristus itu supaya kita menjadi mendapatkan bagian di mana dikatakan Kolose 3. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan. Pikirkan perkara yang di atas, bukan di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu akan menyatakan diri bersama dengan Dia. Dan ujungnya itu di ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, bla 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 bla. Ayat 6, semuanya itu mendatangkan murka Allah. Apakah itu bagian kita, Pak JK? Ya, ini perjalanan kita. Perjalanan. Soal matikan ini kan sederhana. Matikan ini kan bukan kita usahakan dia mati. Matikan ini adalah kita memandangnya bahwa dia sudah mati. Gitu lah. Otomatis dia tidak akan lagi berlaku karena kita sudah tahu bagaimana Kristus itu kan. Kan kita lihat di atas ini kan yang tadi. Nah, ini yang kita katakan tadi bahwa kita dibangkitkan bersama dengan Kristus. Di mana? Di sorga. Makanya carilah perkara-perkara yang di sorga. Ya. Di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Ya. Nah, kalau agama Kristen masih menantikan Yesus datang, bagaimana mereka bisa tahu perkara-perkara di mana Kristus ada? Nah, itu dia. Iya kan, mereka nggak tahu karena Kristus di mana? Di sorga.
Saya sedang tunggu-tunggu dia datang. Jadi ayat ini tidak berlaku bagi mereka yang masih menantikan Yesus datang. Tapi bagi kita yang sudah bersama-sama dengan Kristus, yang sudah datang itu, kita bisa pikirkan perkara-perkara yang di atas ini. Makanya bukan lagi yang di bumi. Ini sebenarnya yang kita sering bahas ya. Iya. Jadi maksud saya, next-nya adalah setelah kita memahami mindset tadi sudah kita punya, maka tugas selanjutnya bukan tugas sih sebenarnya tepatnya ya. Artinya bagian kita adalah karena ada keputusasaan seperti yang disampaikan oleh Pak Gusti tadi ya, bahwa di badannya ini, di tubuh kita ini ada kuasa-kuasa lain yang selalu menggoda, yang selalu mengganggu begitu. Nah, jadi kitalah yang mematikan itu ya, bukan karena kita percaya Kristus, kita beriman, maka kita pasif. Tapi kita sendiri yang lakukan itu ya. Ya, cuman begini maksudnya. Kita melakukannya itu sekali lagi juga bukan karena ada perintah melakukan lalu kita mencoba melakukan. Tapi karena ada iman, Pak. Ya. Jadi ada realita Kristus yang sudah dibukakan pada kita, lalu kita hidup dengan realita itu. Okay. Itu yang tanda kutipnya mematikan itu. Itu tanda kutipnya kita melakukan hal-hal yang tadi ini, Pak. Yang sekali lagi coba saya sharing ya. Jadi ini tindakan, jadi mengerjakan perkataan-perkataan ini, jadi ini sekali lagi bukan dengan bentuk instruksi. Tapi matikanlah dalam dirimu ini karena apa? Karena kita melihat bahwa kita telah mati, ya kan? Kamu telah mati. Okay. Jadi dengan melihat realita kita sudah mati dan kita berada bersama-sama dengan Kristus di sorga itu, di dalam Allah itu, maka tentu saja kita tidak akan lagi hidup dengan ini. Ya. Gitu. Apalagi kalau ditambah lagi dengan yang lain yang kita lihat bahwa kita sudah diberi kuasa, apalagi nanti semakin banyak kita lihat, semakin enteng kita punya tanda kutipnya hidup dalam dunia ini, Pak. Iya. Ya kan, buanglah segala kemarah, geram, kejahatan. Ini pun akan kita lakukan karena kita melihat realita. Nah, ini yang kalau kita sampai ke bawah ini, bahwa ini adalah menanggalkan manusia lama. Jadi menanggalkan manusia lama itu sekali lagi bukan dengan usaha manusia, tapi dengan hidup di dalam iman. Dengan kita hidup dalam iman, maka tindakan-tindakan kita terlihatnya ya. Buat manusia mungkin itu usaha manusia, tapi bagi kita itu bukan usaha manusia, itu tindakan iman, begitu. Oke. Artinya itu pekerjaan Allah dalam diri kita ya, Pak? Iya, pasti. Bukan usaha kita ya. Ya, tapi kalau pekerjaan Allah itu kan perlu partisipasi kita, Pak. Yang kita bahas kemarin tentang tanah kan, kita perlu memfasilitasi. Betul. Jadi partisipasi kita dalam memfasilitasi Allah itu. Gitu, pekerjaan Allah itu. Ya. Iya. Karena ide inilah yang dipakai oleh agama. Gitu. Ya. Praktis. Oke, mereka yang berusaha mematikan hal-hal yang jahat itu gitu. Padahal mereka nggak paham sebenarnya bagaimana mungkin melakukan hal itu jika memang belum mati bersama Kristus. Kira-kira begitu ya, Pak ya? Ya, makanya di dalam teologi bahkan dalam agama Kristen pun mereka bingung menerangkan iman dan perbuatan itu. Iya. Bagaimana memisahkan iman dan perbuatan? Saya beriman, tapi kan saya juga harus berbuat, katanya. Jadi bahasa Paulus itu memang begitu dalam, sehingga kita tidak bisa melihatnya kalau memang kita tidak melihat Kristus. Tapi begitu kita melihat Kristus, kita bisa bedakan iman dan perbuatan. Ya. Ya kan? Lama-kelamaan tuh itu akan terbentuk dalam pemahaman kita. Ya. Oke, baik, terima kasih. Ada lagi Pak Gusti? Kalau saya ingat kata Pak Irwan itu tiba-tiba, kok saya nggak mencuri lagi, kok saya nggak mabok-mabokan lagi. Jadi tiba-tiba itu terjadi dengan sendirinya gitu di dalam diri gitu. Bukan karya dia, bukan dia yang berusaha, tapi ya karena Allah bekerja tadi dengan partisipasi dia. Seperti itu. Sudah, terima kasih Pak Joshua. Oke, baik. Kita mau mulai lagi dari depan, dari Imamat 1 sampai 9. Jadi jika Kristus itu sebagai korban, apa makna korban-korban yang mau diperlihatkan di situ, Pak? 1 sampai 5 tadi, yang tadi Bapak ada gambarnya itu.
Ya, itulah yang diperlihatkan bagaimana kita bisa tanda kutipnya berhubungan dengan Allah. Karena korban-korban ini kan kemudian darahnya ini yang dibawa masuk kan, Pak. Bahwa kita ini sebagai manusia yang tadinya berdosa ini sekarang ingin menerima persekutuan dengan Allah dan Allah berkenan terhadap hal itu. Tapi dengan mekanisme yang Allah tentukan itu, Pak. Ya. Yang mana tentu saja tidak bisa dilakukan oleh manusia mekanisme itu, hanya oleh Kristus. Jadi dengan kita bisa melihat mekanisme itu, kita bisa melihat bahwa keselamatan itu ternyata bukan hanya bebas dari dosa. Ya. Tapi ada yang tadi korban bakaran, ada korban sajian, ada korban keselamatan. Itu yang Tuhan Yesus persembahkan waktu dia masuk ke dalam bait Allah itu yang kekal itu. Ya. Kalau kita baca dalam Ibrani 9:10 ya. Itu yang Tuhan persembahkan. Jadi Tuhan waktu mati di kayu salib bukan hanya penghapus dosa. Penghapus dosa ternyata cuma salah satu dari antara korban yang dia berikan, yang dia bawa. Ya. Tapi dia justru membawa keselamatan. Jadi keselamatan itu. Karena sekali lagi ingat bahwa ketika dia membawa korban-korban ini, dia membawa kita bersama-sama dengan dia, Pak. Ya. Sehingga kalau kita melihat hal ini, kita punya kepastian bahwa saya bisa berhadapan dengan Allah. Makanya Yesus memperkenalkan doa, tanda kutipnya doa Bapa kami itu. Bagaimana saya bisa memanggil Allah itu Bapa? Kalau saya sebagai pendosa, tidak bisa saya memanggil Allah itu Bapa. Pendosa kok manggil dia Bapa? Kan gitu kan. Iya kan? Kan harusnya kita melihat ke situ. Herannya, ini pendosa-pendosa bisa doa Bapa kami. Ya. Ini hebat ini. Dalam dunia ini, dalam agama Kristen itu banyak sekali orang-orang yang jago doa Bapa kami. Bahkan setiap habis kebaktian doa Bapa kami penutupnya. Iya kan, tapi tidak mengerti arti korban itu. Ini hebat loh, pendosa-pendosa panggil Allah itu Bapa kami. Pertanyaannya menjadi melebar. Lalu siapa yang mereka panggil Bapa itu? Karena kan yang diperlihatkan di dalam Israel ini, Bapa itu tidak bisa dihampiri oleh manusia berdosa. Tidak bisa. Hanya dalam Kristus, hanya oleh Kristus. Dan itu pun bukan karena pengakuan dosa mereka, bukan karena persembahan mereka. Tapi karena korban yang sudah ditentukan gitu, Pak. Iya. Ya. Baik, Pak. Saya jadi teringat juga ketika dulu angkat CD, saya harus hafal itu doa Bapa kami. Kalau nggak lulus itu. Iya. Iya. Mungkin kalau negara ini negara Kristen gitu ya. Mungkin Jokowi mungkin nanyanya itu doa Bapa kami apa? Bukan coba ucapkan Pancasila, bukan itu. Itu menjadi rumusan utama itu dalam agama Kristen. Oke, Pak. Baik. Kemudian tadi Pak JK sudah sampaikan Ibrani 10, sudah senggol tadi ya. Jadi persembahan mengenai dihubungkan tadi dengan Imamat 1 dan sampai 9. Ya. Jadi Ibrani 10 itu ada sesuatu yang memang poin yang sangat jelas itu dibukakan oleh Paulus ya. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja. Ya. Dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Ya. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Nah, sampai di sini, Pak, apakah ini juga korban-korban itu untuk memperingatkan orang akan adanya dosa? Bagaimana menghubungkan ini? Ya, diperlihatkan bahwa mereka hidup di dalam keberadaan mereka yang berdosa, Pak. Okay. Korban yang zaman dulu ya. Ya. Korban yang waktu zaman Israel ya. Ya. Bahwa ternyata dosa itu tanda kutipnya belum selesai. Ya. Di masa itu. Ya, jadi di hadapan Allah itu masih yang kita suka sebut itu masih gambaran, bukan realita. Tuh. Bagi kita yang sekarang yang karena sudah ada Kristus itu sudah selesai karena sudah realitanya Yesus sudah menyelesaikannya. Ya. Sehingga kita tidak perlu lagi korban-korban. Ya. Ya kan? Kita tidak perlu lagi korban pujian, ya kan? Ya. Berikan korban pujian bagi Allah. Itu kan banyak itu di ajaran-ajaran seperti itu. Tidak perlu korban-korban lagi. Walaupun tentu saja kita mengerti makna pujian tetap perlu ya. Ya.
Tapi tidak perlu, maksudnya gini, tidak perlu lagi kita melakukan sesuatu untuk menyenangkan Allah dengan mengorbankan sesuatu. Tidak perlu. Betul. Karena Yesus sudah menyelesaikan hal itu. Dan memang di ayat 8-nya, Ibrani 10:8, seperti yang tadi Pak JK katakan, memang di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Karena itu semua untuk menegakkan yang pertama. Iya. Jadi semua ini kan hanya gambaran, Pak. Iya. Yang kita suka bilang itu loh. Allah itu enggak, atau gini, Pak Joshua itu tidak berkenan terhadap foto istrinya. Ya, Pak Joshua itu berkenan terhadap foto itu hanya karena foto itu betul-betul menggambarkan istrinya, gitu aja. Jadi yang Pak Joshua mau kan istrinya, bukan fotonya. Iya. Nah, korban-korban ini pun itu hanya menggambarkan Kristus. Yang Allah mau itu Kristusnya. Gitu. Iya. Ini yang berkenan. Jadi sekalipun ini dipersembahkan dengan korban-korban menurut hukum Taurat, artinya maksudnya gini, sekalipun kita melakukan tepat sesuai dengan hukum Taurat, tetap aja itu nggak berkenan. Iya. Karena itu hanya berkenan sebagai gambar, gitu kan. Iya. Oke. Makanya dikatakan yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Nah, ini yang jadi masalah. Ini yang menjadi masalah. Sering nggak bisa dipahami itu, Pak. Iya, ini bukan cuma nggak dipahami, tapi ini juga berbahayanya karena kita tidak hidup di dalam yang keduanya. Iya. Sementara Allah tidak lagi beracara dengan yang pertama, karena dia hapuskan kan? Iya. Nah, kita harus hidup di dalam yang kedua. Ini yang jadi masalah. Itu yang sering kita bahas, bagaimana kita hidup dalam realita. Karena yang kedua ini adalah realita. Iya. Gitu, Pak. Oke. Oke, Pak JK. Saya akan bacakan dulu dari chatnya Pak Susanto. Hanya korban Kristus yang harum dan berkenan kepada Allah. Kalau kita mati terhadap dunia, terhadap agama, apakah bisa dibilang korban? Tidak, Pak. Bisa. Itu dibilangnya korban agama, Pak. Ya, tapi bukan korban Kristus ya. Itu korban agama. Bapak jadi korban agama maksudnya. Korban teknologi Pak. Tua, Pak. Udah terjawab tadi, Pak. Oh, udah ya. Oke. Seringkali tadi Pak JK juga sudah sampaikan bahwa di dalam Kristus tidak ada penghukuman. Nah, ini penghukuman yang betul-betul penghukuman yang orang maknai banyak itu sebagai neraka, atau rasa bersalah itu, Pak? Mana sebenarnya yang penghukuman yang mana maksudnya ini? Tergantung, sekarang masalahnya gini, apa yang orang maknai sebagai neraka? Banyak kan mungkin maksud Pak Yosua orang maknai sebagai neraka itu kan nanti kan? Iya kan? Tetapi kan sebenarnya kalau kita melihat apa yang diperagakan lewat bangsa Israel itu, neraka itu dunia itu sendiri, kehidupan dia sendiri. Jadi jenisnya kita itu. Jenisnya Adam itu di neraka tempatnya, bukan di sorga. Ya. Jadi itu penghukuman, sudah berlangsung. Jadi bukan yang masih ditunggu oleh agama, termasuk agama Kristen mengajarkannya juga gitu loh. Masih ditunggu penghukuman itu. Penghukuman itu sudah berlangsung. Ketika Yesus mati di kayu salib, itu sudah terjadi karena yang dihukum itu dunia. Yang dirajam itu dunia. Kan dosa-dosa kita yang ditanggungnya, Pak. Dialah korbannya, dia yang. Nah, kalau kita mau melihat hal itu, maka kita tidak lagi melihat ada penghukuman di dalam Kristus. Karena dia sudah selesaikan. Tapi bagi dunia, kan mereka tidak melihat hal itu kan. Ya. Walaupun sebenarnya mereka itu semua dunia itu sudah hidup dalam penghukuman. Jadi definisi penghukuman ini yang harus kembali diperbaharui. Jadi di dalam Kristus kita tidak lagi memiliki definisi-definisi agama itu. Agama punya definisi macam-macam tentang neraka itu. Ya. Atau termasuk tadi rasa bersalah sehingga terjadilah pelayanan luka-luka batin misalnya. Itu kan itu perasaan manusia, itu teologi manusia yang mereka buat bagaimana berkenan di hadapan Allah. Itu bisa diselesaikan. Tidak ada lagi. Sekali lagi, korban itu hanya satu, cuma Yesus yang menyelesaikannya.
Soal kita punya perasaan bersalah, ya kita selesaikanlah perasaan bersalah. Oke. Ya kan, oh saya bersalah terhadap si A, ya selesaikanlah. Bagaimana menyelesaikannya tergantung kita kan. Ya. Tidak ada hubungannya dengan dosa itu terhadap Allah. Tidak ada. Karena coba kita baca lagi tadi yang Pak Joshua ambil di dalam pasal 10 ini kan jelas sekali sebenarnya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang dikuduskan. Nah, kalau kita lihat lagi ke bawah, inilah perjanjian yang kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Sesudah waktu itu maksudnya setelah salib itu ya. Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskan dalam akal budi mereka. Ini yang tadi Pak Agustinus ambil Roma 7. Aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Kenapa? Karena penghapus dosa sudah dikorbankan, penebus salah sudah dikorbankan, ya kan? Sehingga tidak lagi Allah mengingat dosa dan kesalahan mereka. Nah, ayat ke-18. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Iya. Karena apa? Karena sudah ada pengampunan. Jadi di dalam Kristus ada pengampunan. Jadi bagaimana mungkin di dalam Kristus kita masih memberikan korban karena dosa? Ya. Dan ketidakpengertianan hal inilah makanya terjadi praktek-praktek yang aneh di dalam kekristenan. Kita merasa kita berdosa, oh saya nggak kasih persepuluhan sama Tuhan, saya kasih persepuluhan. Kita pikir itu korban penebus dosa kita. Ya kan, karena membawa korban itu kan pada Allah. Atau apalah, ya kita datang hari Minggu beribadah, Tuhan saya banyak buat dosa hari satu minggu ini, Tuhan saya kasih persembahan. Jadi, itu tergantung mindset kita kan. Betul. Banyak orang merasa bersalah pada Tuhan, lalu dia lampiaskan pemberian apa yang dia mau berikan pada Tuhan. Dengan bentuk apa? Ya terserah, banyak macam. Itu korban penebus salah atau penghapus dosa yang mereka buat. Padahal kan tadi dikatakan tidak perlu lagi korban seperti itu. Oke, saya mau bacakan chat, tapi Pak Himawan silakan Pak. Baik, selamat malam Pak Jo, selamat malam Pak Yaya. Pak Yaya, ini bagaimana kalau orang yang sudah clear dengan Kristus, artinya Kristus sudah di dalam dia, tapi kemudian dalam perjalanannya dia kemudian mencampur adukan kebenaran ini dengan kehidupan dia sehari-hari, kemudian didapatkan pengajaran-pengajaran yang salah, apakah masih terbuka pintu untuk Kristus itu loh Pak? Pada titik tertentu orang itu tidak bisa berbalik. Karena itu bukan soal di Kristus yang tidak terbukanya, tapi di orang itu sendiri Pak. Karena ini kan kita berbicara tentang pilihan ya. Jadi artinya yang membuat border itu orang itu sendiri, Pak ya? Oh iya, dia yang keluar. Kalau Kristusnya selalu terbuka, Pak ya? Perjanjian itu kan sudah ada korbannya sekali untuk selamanya. Oh iya. Sama seperti kita lah. Seperti kita kan bisa aja suatu waktu melangkah keluar. Kita harus ingat perjanjian. Balik. Kita mau masuk lagi nggak dalam perjanjian itu? Jadi setiap kali kita berjalan jauh ke arah yang salah, itu pasti Roh Kudus kan ingatkan terus dong, Pak ya? Itu kalau kita ingat lagi kisah Ruth, itu bagus. Bukan Ruth sih, siapa? Naomi ya? Iya, mengalami kesulitan, dia keluar dari Israel. Iya, dia keluar. Dia mengalami kesulitan di Israel, terus dia keluar. Banyak orang mungkin begitu mengalami kesulitan tanda kutipnya dalam Kristus. Ya karena dia mau hidup dengan daging, gimana nggak kesulitan? Iya. Kita akan mengalami kesulitan loh dalam Kristus kalau kita mengikuti hukum yang lain yang tadi Pak Agustinus katakan. Jadi itu kan pilihan kita. Nah, begitu kita keluar, itu kesenangan-kesenangan di luar itu bisa menjadi kita punya kehidupan. Itu yang berbahaya sebenarnya. Ya. Apalagi kita masih bayi lah istilahnya. Apalagi masih seperti itu kan. Tapi kalau kita sudah mengalami sunat hati, ya itu kematian di dalam Kristus, itu pasti Roh Kudus mengingatkan, Pak ya. Oh iya. Ya. Kalau kita memang betul-betul sudah mati, itu perjalanan smooth. Bahkan yang dari luar pun kita akan ingkari. Makanya kita selalu harus yang pertama tuh gini, perintah kepada Musa, kepada Israel itu bahwa mereka harus mengingat perjanjian itu dan jangan mengikat perjanjian dengan yang di luar. Itu yang tadi Pak Agustinus singgung. Bangsa Israel itu kenapa mereka tanda kutipnya kena sial terus dulu waktu mengingkari Yesus itu karena mereka mengikat perjanjian dengan Kanaan. Nah, kalau kita keluar dari Kristus,
tanda kutipnya tidak mengikat perjanjian dengan dunia, mungkin masih aman gitu loh. Satu lagi Pak, bahwa ini kan kebenaran ataupun keselamatan ataupun penebusan ini semua yang dikerjakan ini kan semua dasarnya inisiatif dari Allah ya Pak ya. Sampai selama mereka dalam perjalanan ke tanah Kanaan, sebetulnya kan bukan hanya aturan yang disiapkan dari inisiatif dari Allah sebagai perjanjiannya, tapi apa yang dikurbankan juga itu Allah sendiri yang menyiapkan kan Pak ya. Kalau kita lihat ya, artinya bahwa Allah itu luar biasa ya, udah mikirin, udah inisiatif itu bukan hanya mikirin tapi merealisasikannya gitu. Jadi sebetulnya kalau kita lihat perjalanan ini harusnya memberi makna, memberi pengajaran kepada kita semua, bahkan yang di luar kita, bahwa sebetulnya upaya manusia tidak ada dalam keselamatan, dalam kebenaran itu tidak akan benar di hadapan Allah. Karena yang benar ya semua ya harus dari Allah, gitu ya Pak ya. Iya. Karena Allah yang punya acara kan Pak. Iya betul Pak. Sama dengan yang pesta itu kan, Allah yang punya acara pesta itu. Jadi hanya kebodohan aja Pak ya kalau ada orang ada teori-teori atau teologi yang dibangun untuk menjangkau Allah itu kebodohan aja, nggak mungkin terjadi itu. Nah itu yang tadi Pak Himawan katakan kan, betapa sayangnya orang yang sudah melihat setitik terang itu, lalu kemudian menutup terang itu dengan kembali mengikat perjanjian tanda kutipnya dengan yang di luar terang itu. Iya. Jadi sebenarnya kan kita bisa lihat kehidupan bangsa Israel lah. Tadi yang diambil Pak Agustinus itu sebenarnya jawabannya. Bagaimana dengan orang yang meninggalkan begitu? Ya kita lihat aja bangsa Israel. Ada yang kalau mereka bertobat mereka kembali, ada juga yang mereka tidak bisa lagi bertobat sampai mereka mati. Iya, seperti yang nggak bisa 12 pengintai itu 10 kan dengan kita bisa lihat contoh-contoh seperti itu. Jadi ada titiknya. Kalau menurut saya sih ada satu momen yang membuat dia tidak bisa lagi berbalik. Bahkan kalau Pak Himawan ambil itu bagus ketika 10 orang itu menolak, itu hukumannya kan kepada seluruh Israel. Lalu kan tanda kutipnya Israel nyesel gitu kan? Iya. Kisahnya itu kan Israel nyesel. Memangnya Tuhan ampuni? Enggak. Tetap aja nggak boleh masuk Kanaan. Jadi ada satu titik loh. Itu yang kita harus hati-hati. Ada satu momen yang bukan hanya kita tidak bisa bersekutu dengan Tuhan, tapi Tuhan sudah menutup. Iya. Seperti momennya Saulus juga lah. Raja Saul, sorry. Iya, itu juga. Ya, seperti itu. Ada momen itu kalau menurut saya sih. Iya. Oke Pak, terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Jo. Silakan. Oke, Pak Him. Ya. Ya, Pak Jo. Ya, Pak Joseph, silakan. Ini menarik yang tadi Pak Him katakan, Pak. Memang kita tidak bisa ikut itu, tapi kan peran kita harus ikut berperan, Pak. Oh iya. Yang seperti diajarkan Pak Yahya, seperti di pesta perkawinan itu, raja sudah menyiapkan pesta, tapi kalau dia nggak ikutin tata tertib atau tatibnya, mereka dibuang, Pak. Benar. Jadi Tuhan yang berperan, kita yang berperan. Saya ingat ngomongan Pak Yahya tuh. Iya. Iya. Begitu ya, Pak? Ya, kita harus ikut berperan, berpartisipasi ya. Iya. Atau yang saya suka bilang mengambil bagian, berpartisipasi dalam kematian atau dalam kehidupan. Iya. Justru tindakan-tindakan yang tadi Pak Himawan katakan, contohnya misalnya bangsa Israel waktu mereka mengingkari untuk masuk ke Kanaan itu dan Tuhan tidak lagi izinkan mereka masuk ke Kanaan, malah tanda kutipnya mereka dikutuk. Itu saya bisa melihat bahwa itu juga bisa terjadi pada kita zaman sekarang ketika kita beralih keluar begitu. Terjadinya itu bukan karena Tuhan tidak menerima atau bukan karena kita tidak menyesal, bukan itu. Tapi hal-hal yang Tuhan perlihatkan itu sudah cukup memperlihatkan hatinya mereka. Jadi memang bangsa Israel yang pertama itu hatinya seperti itu, yang tidak bisa masuk Kanaan. Itu yang saya katakan, akan ada satu momen di mana kita tidak bisa lagi berbalik kepada Tuhan. Karena memang sebenarnya hati kita sudah seperti itu kan. Tetapi kan kalau selama kita masih ada dalam Kristus dan kita tetap seperti yang Pak Yosef katakan tadi, berperan, maka tentu saja hal-hal seperti yang tadi Pak Himam katakan itu tidak akan terjadi. Ya.
Saya ingat waktu itu Pak Yahya kasih gambar lingkaran, Pak. Mm-mm. Lingkaran itu dalam Kristus, kalau di luar Kristus out, kan Oh begitu iya, Pak. iya, Jadi nggak boleh keluar dari koridor Kristus ya Pak ya. iya, iya, iya. Itu Ya, yang kita, gambaran, iya betul. gambarannya sangat memperjelas Pak. Itu Betul. luar biasa itu gambaran itu Pak. Jarang orang bisa dapatkan. Kalau di Jadi dalam kalau- bangsa Israel itu bagus. Mereka kan punya tiang awan, tiang api itu, Pak. Iya Pak. Nah, mereka nggak boleh tidak melihat tiang awan, tiang api itu. Kalau mereka sudah tiba-tiba dia jalannya menjauh begitu, misalnya nggak kelihatan lagi tiang api, dia harus hati-hati. Apa ini masih saya dalam perjalanan dengan Allah apa enggak gitu loh, Pak. Nah, artinya mereka harus ada di, istilahnya bagaimana ya? Allah itu katakan dia ada di tengah-tengah umatnya. Jadi kalau kita berkata Christ in you, ya kita harus berada di dalam Allah itu. Kita tidak boleh meninggalkan border itu, tidak boleh meninggalkan batasan-batasan itu. Iya Pak. Atau bisa dikatakan nggak yang seperti Pak Yahya katakan hatinya telah menebal Pak. Iya, iya. Itu karena unsurnya memang di hati. Iya, iya, iya. Jadi posisi tidak bisa berbalik itu bukan karena tanda kutipnya tidak menyesal. Posisi tidak berbalik itu karena memang hatinya begitu, Pak. Iya, Itu, iya. dan contoh yang bagus itu kan ada pada Yudas kalau kita mau lihat. Iya. Yudas kan sampai pada satu titik terpaksa dia harus jual Yesus karena ternyata dia lihat wah nggak cocok lagi dengan saya punya pemahaman. Iya, iya. Iya kan, akhirnya kan dia jual Yesus. Padahal dia selama itu berjalan bersama dengan Yesus. Iya. Itu Pak. Oke. Iya, lain dengan Petrus ya Pak, dia bertobat Pak walaupun menyangkal Iya. ya Pak. Nah perbedaannya sekali lagi yang saya katakan tadi. Kalau Petrus dia tidak mengikat perjanjian dengan dunia. Iya. Kalau Yudas dia pergi ke kepala ahli Taurat, dia mengikat perjanjian untuk menjual Yesus. Iya, Pak. Itu sebabnya dikatakan pada Musa, kasih tahu kepada Israel bahwa saya akan mengadakan dengan kamu, coba saya ambil dulu ayatnya ya. Itu di dalam Keluaran, kita kembali ke Keluaran, kita udah bahas sebenarnya. Tapi coba lihat di sini, ini perkataan Yesus bagus sekali. Jadi waktu dia berbicara tentang 2 loh batu yang akan diberikan, situ Allah katakan ini, perjanjian. Aku mengadakan suatu perjanjian, ya, yang belum pernah dilakukan sebelumnya dan seterusnya. Nah, seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau dia akan melihat perbuatan, sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Lalu dia katakan begini, engkau berpeganglah pada perjanjian itu, gitu kan ya, pada yang kuperintahkan kepadamu hari ini. Aku akan menghalau yang lain-lain itu, orang-orang Kanaan, orang Het, orang Yebus. Lalu dia katakan begini, berawas-awaslah, janganlah kau adakan perjanjian dengan penduduk negeri. Jadi sebenarnya kepada orang-orang percaya tanda kutipnya, Allah beserta dengan kita kalau kita hidup dalam perjanjian. Yang berbahaya itu kalau kita melakukan perjanjian dengan penduduk dunia ini, istilahnya. Ya. Apalagi menyembah, akhirnya itu kan akan terjadi penyembahan berhala. Kalau saya melihatnya seperti itu sih Pak, salah satu hal yang berbahaya ya. Oke. Iya Pak, berarti tidak ada percampuran sama sekali Pak ya, harus pure. Iya, dan pure itu memang perjalanan, tapi itu menjadi dasar kan. Maksud saya begini, kita harus paling tidak kita sudah memahami bahwa harus kudus, tidak ada percampuran. Tapi kemudian di dalam keberadaan kita kan bisa saja itu merupakan suatu perjalanan yang tanda kutipnya harus kita gumuli, tapi prinsipnya tetap sama, tetap tidak boleh ada percampuran. Jadi keputusan itu ada pada kita masing-masing begitu, Pak. Oke. Ya, thank you Pak Yahya, Tuhan berkati Pak Jo. Ya, jadi yang pasti mungkin yang sering kita dengar akhir-akhir ini adalah protokol. Jadi Allah juga punya protokol, kira-kira begitu. Yang tidak mengikuti protokol, kesehatan aja ada protokolnya kan gitu ya. Iya. Ikut protokol ya rasakan sendirilah kira-kira begitu. Benar. Oke, Pak, saya mau membacakan chat dari Ibu Joan terkait dengan 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 10. Jadi di ayat 9-nya, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dengan segala kejahatannya. Nah, di sini ada
saya paham penekanannya adalah ada kata-kata mengaku dosa kita. Apakah ini satu hal yang memang harus dilakukan? Mengaku dosa kita ini. Iya, tentu saja harus ada. Kalau di sini kan jika kita mengaku dosa kita. Tapi sekali lagi kan yang kita katakan tadi, pengakuan kita itu berdasarkan pemahaman apa? Apakah pemahaman yang kayak diajarkan agamawi itu kita mengucapkan doa atau apa itu pengakuan dosa? Karena banyak orang yang mengaku dosa tapi berbuat dosa kan? Ya. Ya kan banyak orang juga karena ya mengaku aja dengan mulut, maka dia dengan mulut aja mengaku. Apakah itu seperti itu yang dimaksudkan sini? Lalu Allah akan mengampuni dosa kita. Tentu saja orang nanti akan, oh bukan begitu Pak, harus dengan hati Pak. Gitu kan. Sekali lagi tidak ada yang membuat dosa kita bisa disucikan. Karena korban penghapus dosa itu hanya Kristus. Nah, ayat ini jangan dicopot sendiri. Kan itu masalah di gereja-gereja ini suka copot ayatnya, diambilin aja. Sehingga mereka masuklah dengan pemahaman dia, oh kalau kita mengaku dosa kita, maka dia setia dan adil. Nah, kenapa? Karena mereka sudah mengajarkan untuk mengaku dosa itu hanya dengan mulut. Ya kan? Jadi mengambil ayat ini cocoklah dengan ajaran mereka. Ajaran ini, pemahaman ini, kalau kita baca di sini, itu kan berangkat dari tulisan dia di atasnya. Sebelumnya. Ayat yang ketiga. Ini kan persekutuan kita dengan Bapa dan dengan anaknya. Jadi kita sudah masuk dalam fellowship itu. Jadi kita sudah mengetahui korban-korban yang tadi kita bahas itu loh, bahwa Israel bisa masuk dalam persekutuan dengan Bapa dan anaknya. Ini kan melalui korban-korban itu kan. Ya. Jadi kita sudah mengerti bahwa tanda kutipnya penyucian dosa bisa terjadi oleh korban. Ini dasarnya ini dulu yang kita harus mengerti. Karena Yohanes menulisnya lewat pemahaman ini, bukan pemahaman daripada agama. Baru dia sampaikan tentang mengaku dosa. Bagaimana mengaku dosa? Sekali lagi kalau bangsa Israel diperlihatkan korban. Nah, kalau saya tahu saya berdosa, maka saya harus melihat, saya harus memahami bahwa Kristus korbannya. Bukan ucapan mulut saya korbannya. Bukan. Itu tanda kutipnya mengaku dosa kita. Jadi bukan berangkat dari pemahaman agamawi yang mengucapkan dengan mulut. Bukan itu. Waktu dikatakan, jika kita mengaku dosa kita. Kalau saya melihatnya di situ. Ya, jadi ketika saya menyadari saya berdosa dan saya melihat Kristus sebagai penebusan itu, ya, memahami hal itu dan tanda kutip pasti terjadilah, tergantung apalah penyesalan atau apa, tergantung. Tetapi dengan melihat hal itu kembali kepada tanda kutipnya saya suka bilang kembali kepada salib, maka dia mengampuni dosa kita. Kenapa? Karena kan sudah terjadi pengampunan sebenarnya di salib itu. Ya, jadi bukan mentionnya adalah perbuatan pengakuan dosa itu ya Pak ya? Bukan. Ya. Sekali lagi memang akhirnya kita melihat bahwa fondasi itu sangat penting. Fondasi berpikirnya itu yang dibangun oleh Allah itu sesuatu yang sangat penting bagi kita. Dari fondasi itulah kita tanda kutipnya membangun di atasnya. Iya. Oke, Dr. Albert. Silakan Dok kalau ada yang mau disampaikan atau dibagi catatannya. Iya. Kan tadi Pak Yaya bilang di Roma 6 ayat 10 dan 11 ya. Jadi tadi kan tidak ada lagi penghukum dalam Kristus. Hukuman itu kan dia sudah selesaikan atas dirinya dia. Jadi Yesus itu kan dua versi. Yesus datang dalam rupa manusia dan kemudian dia bangkit dalam rupa roh. Roh itu berarti sudah selesai semua yang ada dalam dosa. Dosa itu dosa manusia sudah diambil alih oleh dia dan sudah diselesaikan oleh dia. Dan dia sudah kembali kepada roh, demikian juga dia membawa tubuhnya juga bersama dengan dia ke tempat di mana dia tempat dia berada. Jadi kalau kita lihat di dalam Roma 6 ayat 10 dan 11 itu kan tadi sudah disampaikan Pak Yahya juga, lagi hidupnya setelah dia mati, kita telah mati, kita melihat dengan iman bahwa kita telah mati bagi dosa dan hidup kita bagi Allah. Nah, dimana kita tahu bahwa di dalam Roma 8 ayat 3 bahwa dosa itu ada dalam daging. Kalau dagingnya sudah disalibkan, berarti kita yang percaya kepada dia tidak lagi sebagai orang yang berdosa. Ya kan sebetulnya sederhananya begitu. Jadi ada Yesus yang dalam bentuk manusia dosa, tapi dengan natur Allah yang
tidak berdosa di dalamnya, maka benih itu harus muncul. Tapi benih itu muncul kalau tubuh daging ini kulit luarnya harus mati. Kalau kulit luarnya nggak mati, tubuh yang benih yang ada di dalamnya nggak bisa tumbuh. Nah, itu benih itu yang diberikan kepada kita yang sudah diajarkan melalui perumpamaan-perumpamaan yang minggu-minggu sebelumnya. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat kita sebagai orang percaya tidak lagi kita dikuasai oleh dosa. Kita mesti melihatnya kan kembali lagi kepada Pak Yaya. Bahwa kita harus melihatnya dengan iman. Iman itu kan sudah Tuhan Yesus sudah selesaikan dan diberikan kepada kita. Kita tinggal melihat. Nah, kalau urusan soal manusia duniawi, dunia manusia daging, memang kita harus menjaga diri kita sendiri untuk kepentingan kita secara hidup sehat. Tapi untuk kepada Allah, kita tidak boleh lagi mempergunakan manusia daging untuk kepada Allah. Sebagai penyembahan, sebagai persembahan, sebagai posisi, sebagai apalah bentuknya, pokoknya semua dipersembahkan bagi Allah dalam bentuk daging itu tidak boleh, karena dosa di dalam daging sudah disalibkan di dalam Roma 3 ayat 8, Roma 8 ayat 3. Ya kan? Jadi hukuman dosa, hukuman atas dosa di dalam daging Roma 8 ayat 3. Nah, yang telah ya kalau buat saya sih semuanya sudah selesai, termasuk di dalam Roma 8 ayat 34 Pak Yaya. Ya. 34 sama 35, ya kan? Kristus telah mati dan dia telah bangkit, mati dan telah bangkit. Telahnya itu yang mesti ditekankan pada kita orang percaya, bahwa kita telah mati terhadap yang lama, bangkit terhadap yang baru. Nah, siapa yang ada yang 35, siapa yang dalam yang akan memisahkan kita dalam Kristus? Penindasan. Nah, ini yang sudah ditindaskan tubuh Kristus yang dalam daging. Semua dibebankan kepada dia. Kita sudah berada dalam kebangkitannya. Kita tinggal melihat dengan iman bahwa semuanya sudah diselesaikan. Jadi kalau kita masih merasa tersiksa, masih mengikuti Tuhan, berarti kita ada yang salah dalam kehidupan kita ini. Ya, kalau buat saya sih sebenarnya begitu. Tapi lebih daripada itu, maka itu Roma 8:37 kita disebutnya bahwa kita sebagai lebih dari orang-orang yang menang. Jadi itulah bersyukurnya kita setelah diterangkan tadi mengenai imamat itu, persembahan itu, korban-korban itu, kita sudah dimasuk dalam perjanjian yang baru. Kita sudah lebih dari orang-orang yang menang. Menang itu apa? Kita sebagai tubuhnya dan sudah tinggal melihat ke apa yang dikerjakan oleh kepala, berlaku juga bagi kita sebagai tubuhnya, agar kita menanggalkan, kita menghidupin, kita menanggalkan yang mana harus kita tanggalkan, mana kita harus hidupin. Tapi kalau urusan dunia, urusan kesehatan, yaitu tanggung jawab kita. Itu terhadap COVID, kita pakai prokes, ya, jaga kesehatan, tinggikan imun kita, gitu kan. Jadi kita mesti bisa memilah saat ini mana yang punyanya Kristus, mana yang punyanya kita, bagian kita selama kita masih di dalam dunia ini. Ya, buat saya itu aja sederhananya. Iya. Tadi sudah dibicarakan semua. Oke. Makasih, baik Pak, dokter. Makasih, Saya mau ajukan satu pertanyaan ya dok ya. Jadi dalam praktiknya sangatlah tidak tepat ketika kita berdoa kita masih minta ampun lagi. Demikiankah? Oh iya, kan sudah selesai. Kan tadi kalau kita baca di dalam Roma 8 ayat 35 kan semuanya sudah dibebankan kepada tubuh Kristus yang daging. Iya. Nah, itulah manusia daging, manusia dosa, di mana Roma 8 ayat 3 kan dosa ada di dalam daging. Iya. Kalau dagingnya sudah mati, disalibkan, kita tinggal melihat dengan iman, oh ya daging saya sudah mati bersama dengan Kristus. Berarti kita tidak perlu lagi. Gitu. Yes. Thank you dok. Silakan Pak JK. Saya rasa apa yang dokter katakan itu sudah tepat sekali, karena memang demikianlah kita hidup dalam iman. Jadi sekali lagi bagi kita iman ini bukan suatu teori. Kita bisa melihat bahwa iman ini realita. Demikianlah kita hidup dalam realita itu. Kita tinggal melepaskan, kita tinggal menghidupin, Pak. Mana yang mesti lepaskan, mana kita mesti hidupin. Sederhananya begitulah. Paling tidak kan kita bisa melihat bahwa iman, sekali lagi iman itulah iman gitu. Yang dikasih lihat pada kita itu iman, dan kita harus hidup seperti itu. Iya, betul. Kalau kita enggak seperti itu, itulah kita katakan kita tidak hidup dengan iman. Kan kita bisa melihatnya seperti itu, Pak. Pengertian tidak lagi penghukuman, ya. Dihukum kan semuanya kan awalnya Kristus semua rahasia. Dan kita baca 1 Petrus 1 ayat 20, 1 Korintus 2 ayat 7, itu kan semua disediakan Allah.
Yang Iya. disediakan Allah itu ya itu anaknya, gitu kan. Anaknya yang mengerjakan semuanya itu, tinggal kita melihat bahwa semua itu diselesaikan. Itu dia. Jadi maka itu ayat-ayat itu sangat penting untuk kita ngerti perkataan telah ya Pak ya. Iya. Nah, Iya. itu dia. Jadi sebetulnya bagus sekali kalau kita mengerti tadi persembahan-persembahan di dalam imamat itu, bahwa tumpang tangan apa itu kita asumsikan dulu kan kita yang numpang tangan kepada Iya. orang yang dibaptis, yang mau percaya kita tumpang tangan, terima Roh Kudus ya kan. Kamu sudah diampuni dosanya dengan tumpang tangan. Tumpang tangan ternyata adalah binatang yang menggantikan kematian kita, dibebankan kepada binatang itu. Iya. Iya. Itu luar biasa. Ya, terima kasih Pak. Oke, terima kasih juga Dok. Jadi kita sangat jelas malam hari ini dari gambaran, kemudian mengenai realitanya tadi. Mana yang Ya. gambaran, mana yang realita ya. Yang susah itu orang membedakan antara, karena kita masih dalam tubuh daging, ya kan? Kita terus lihat dunia, lihat dunia terus, oh ini masih mati, kena sakit. Kok kenapa Tuhan nggak peduli sama orang yang sudah percaya? Katanya tubuhnya, wah dia diizinkan Tuhan mati, padahal pendeta juga, gitu kan? Nah itu kan tugas tanggung jawabnya tidak dia kerjakan, gitu kan? Kita dibilangnya jangan gerombol, jangan mesti prokes, dia tidak lakukan prokes, ya kan? Nah, akhirnya terkontaminasi, terus daya tahan tubuh dia jelek, meninggal, terus disangkanya disalahkan Tuhan, gitu kan? Kan banyak kan orang dunia kan, orang percaya kan begitu banyak. Masih banyak dong. Masih melihatnya dirinya sendiri, ya kan? Itu terjadi, karena dia melihat pada sisi dirinya dia sendiri, gitu kan? Dia sudah percaya Kristus, tapi melihat kepada dirinya dia sendiri, manusia yang dosa itu dia kembangkan kembali. Tuh, katanya saya sudah diselamatkan, kata kita sudah diampuni dosanya, karena kita memilih Kristus, kok kita mati, gitu kan? Padahal semua manusia harus mati kan? Iya betul. Oke, baik. Jika tidak ada lagi, kita masuk dalam konklusi. Silakan Pak Jika. Kita sudah melihat bagaimana kehidupan Israel ini dikelilingi dengan segala bentuk-bentuk atau hal-hal yang Tuhan nyatakan kepada mereka. Dan hal itu terjadi ketika mereka masuk ke dalam perjanjian. Dan itulah merupakan sebenarnya perjanjian mereka, hidup bersama dengan Tuhan. Segala bentuk-bentuk korban-korban dan hal-hal yang mereka harus lakukan tiap hari, itulah perjanjian mereka dengan Tuhan. Dan kalau mereka tidak melakukan hal-hal tersebut, jadi bukan hanya ada kata-kata, tapi tindakan-tindakan mereka tidak mengikuti yang telah ditetapkan Tuhan, itulah yang juga dikatakan bahwa mereka mengingkari perjanjian dengan Tuhan. Dan Israel banyak sekali memperagakan bagaimana mereka mengingkari perjanjian itu. Dan kita bisa melihat bagaimana pula Allah menghukum mereka karena mereka keluar dari perjanjian. Dan kalau kita mengatakan bahwa dan melihat bahwa kehidupan Israel yang sedemikian rupa berada di tengah-tengah Allah, ya, demikian pula lah keberadaan kita orang percaya yang berada di dalam Kristus. Sebenarnya kehidupan kita orang percaya ini boleh dikatakan dikelilingi oleh korban itu, karena Kristus sudah menjadi korban sekali untuk selama-lamanya. Jadi segala hal yang dituntut oleh Allah melalui korban itu sudah dipenuhi oleh Kristus, dan itu pula yang harus kita lihat. Sehingga kalau kita tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh korban-korban ini, maka tentu saja praktek-praktek kehidupan kita dalam dunia ini tidak lagi berjalan sesuai dengan apa yang Allah katakan, namun berjalan sesuai dengan apa yang agama kita katakan, atau apapun yang menjadi kehidupan kita yang mengatakannya. Ya, sehingga kita bisa disimpangkan itu perjalanan kita. Nah, bagi kita yang sudah ada di dalam Kristus, tentu saja menyadari realita akan pekerjaan yang Tuhan sudah lakukan ini, itulah merupakan kemerdekaan bagi kita. Jadi kita bukan hanya dibebaskan, tetapi kita merdeka. Kita tidak terikat lagi dengan hukum-hukum dunia, karena hukum-hukum Allah bekerja di dalam diri kita. Kita tidak lagi takut dengan hukum dosa atau hukum maut, karena kita tahu Allah sudah menyelesaikan hukum-hukum itu di dalam pekerjaan Dia di kayu salib. Tinggal bagaimana sekarang kita mengambil peran dalam kehidupan kita berada di dalam dunia ini. Yang kita sudah yang sering saya katakan bahwa kita berada di dalam tubuh Kristus itu, kita dibaptis, dimasukkan ke dalam satu tubuh, ya, satu tubuh dan tubuh Kristus. Itu adalah keberadaan kita sekarang.
Kita berada dalam tubuh itu bukan untuk mengetahui apa peranan saya sebagai tangan atau apa peranan saya sebagai kaki, ya. Apakah saya ini pengajar ataukah nabi ataukah rasul, itu bukan menjadi hal yang patut kita ketahui lebih dalam, tetapi apakah saya ini berperan sebagai tubuh, itu yang harusnya kita ketahui. Dan bagaimana tubuh itu berperan. Nah, ini yang kita perlu tahu. Dan saya rasa kita semua sudah tahu hal itu. Tubuh itu berperan hanya memanifestasikan kehidupan yang ada dalam dirinya. Sekali lagi saya ulangi, tubuh itu berperan dalam rangka memanifestasikan jiwa atau roh atau hidup yang ada di dalam dirinya. Demikianlah keberadaan kita dalam dunia ini sebagai tubuh Kristus, memanifestasikan Kristus. Nah, kata memanifestasikan ini saya harus ulangi sedikit, ini bukan berdasarkan instruksi, tetapi bergerak sesuai dengan pikiran, ya, pikiran yang ada pada tubuh itu. Jadi kalau tubuh saya, dia akan bergerak sesuai dengan pikirannya saya. Demikian pula kita sebagai tubuh Kristus akan bergerak sesuai dengan pikiran Kristus. Dan untuk kita bisa bertindak bergerak sesuai dengan pikiran Kristus, maka tentu saja kita perlu menyesuaikan pemahaman-pemahaman kita dengan Kristus itu sendiri yang sudah dijabarkan di dalam perjanjian lama itu, ya, yang Allah sudah peragakan. Sehingga tindakan-tindakan kita tidak lagi berdasarkan instruksi-instruksi agama. Misalnya berdoa harus begini, untuk mengaku dosa harus seperti ini, untuk mengaku salah harus seperti ini, untuk memuliakan Allah harus seperti ini. Tidak lagi berdasarkan hal itu. Kalau ada hal-hal untuk memuliakan Tuhan ini yang kita belum ketahui yang datang dari Tuhan, nggak masalah. Kita jangan mengikuti instruksi-instruksi agama dulu. Itu saja. Mungkin hal itu belum terbuka pada kita, tetapi akan berjalan seiring dengan perjalanan kita dalam Kristus. Tapi akan datang hal-hal itu, akan dibukakan kepada kita pasti. Sehingga kita tahu bagaimana kita harus bersikap dengan lebih baik di dalamnya. Oke, saya rasa itu saja dulu pada malam hari ini, Pak Jo, Bapak Ibu sekalian. Sampai hari Minggu nanti kita diskusi lagi, ya. Baik, terima kasih.